Chapter 1086, Black Plank. Pria parubaya berambut putih itu terlihat sangat tulus, dan bahkan ketika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa di kedalaman matanya, selain kesedihan yang dalam, ada lebih banyak permohonan. Permohonan ini, seperti kata-katanya, untuk putrinya, dia benar-benar dapat memberikan segalanya, tidak peduli apa kondisinya, tidak peduli seberapa sulit, dia dapat menyelesaikannya tanpa ragu. Tanpa ragu-ragu, bahkan jika itu, biarkan dia mengubah hidupnya. Dan gadis kecil berbaju merah di sebelahnya, wajah pucat, mata tak bertuhan, dan kemudian tubuh ilusi dan terkadang jernih, serta nafas kematian yang menyelimuti tubuhnya. Tampaknya lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai hantu. Semua ini membuat Sunde, seorang pengemis tua, sedikit bingung. Hidupnya sengsara. Dia tidak tahu mengapa pihak lain menemukan dirinya dan meminta dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Aku tidak bisa melakukannya. Sunde merasa sangat lelah, matanya tidak bisa dibuka, dan rasa dingin di tubuhnya menjadi lebih kuat, yang membuat tubuhnya bergetar. Tampaknya semua kekuatan dengan cepat menghilang, bahkan suaranya mereka semua sangat lemah. Pria berambut putih itu diam, mengangkat kepalanya perlahan, dan menatap pengemis tua itu. Setelah beberapa lama, dia tampak pahit. Dia menatap putrinya di sebelahnya, lalu menatap Sunde, seolah-olah dia telah membuat keputusan tertentu, dan berbicara dengan lembut. Senior, Wang akan memberitahumu beberapa cerita di sini juga, oke? Cerita, Sunde tertegun. Setelah mendengar dua kata ini, dia dengan enggan mendapatkan kembali energinya, meraih papan kayu hitam di tangannya, dan melihat ke pria parubaya berambut putih. Dengan harapan di matanya yang redup. Kisah ini terjadi di banyak malapetaka yang tak terukur di deringan kedua. Ini adalah kisah tentang seorang pria, dan juga kisah yang menentukan. Awal ceritanya adalah suku barbar. Ada kakek, Xiao Hong, dan angin serta salju. Jika kamu melewati angin dan salju, maukah kamu sampai pada janji kepala putih? Sunde mendengarkan dengan tenang, dan pria parubaya berambut putih berbicara perlahan. Dalam cerita ini, Sunde sepertinya melihat seseorang yang terus mencari kebenaran dan kepalsuan. Berjuang dari kematian menuju kehidupan dalam kepalsuan yang terus-menerus. Sampai reinkarnasi lebih, satu orang lebih sedikit. Semua orang mabuk dan saya bangun, dan semua orang bangun dan saya mabuk sendirian. Apa perbedaan antara keduanya? Dan cara yang ekstrim, hanya saya yang tersisa, dan jalan yang ekstrim, saya hanya kehilangan diri, ada apa di antara keduanya? Petik 2 titik. Apa yang benar, apa yang salah, semua ini, adalah proses perubahan hati, semua ini karena obsesi. Obsesi itu ekstrim, hanya kata setan yang bisa dipanggil. Jadi, saya sebut cerita ini, cerita iblis, dan akhir dari cerita ini adalah dia memotong Luo Tianyizi. Ada lebih sedikit reinkarnasi dari obsesi iblis. Tubuh Sunde bergetar, dan matanya menunjukkan cahaya terang. Cerita ini jauh lebih menarik daripada dia mencoba berbagai versi cerita tentang iblis saat itu. Setengah baya berambut putih terdiam, tidak menjawab, dan berbicara dengan lembut setelah beberapa saat. Bagian kedua dari cerita ini juga merupakan kisah obsesi. Awal cerita, terjadi di sebuah tempat bernama Vermilion Star, di mana ada negeri Zhao. Dibandingkan dengan cerita pertama, cerita kedua yang diceritakan oleh pemuda berambut putih memiliki lebih banyak detail. Cerita ini mengatakan bahwa seseorang membiarkan dirinya menjadi tiruan dari diri sendiri, untuk terus-menerus memulai kembali tahun-tahun, dan diri sendiri terus-menerus sama. Dalam hidup, carilah kesempatan untuk membangkitkan istrinya. Itu adalah pertarungan dengan para dewa, bertarung dengan yang abadi, kegilaan yang membuatmu mati di surga, dan aku akan membawamu kembali. Sun adalah hal biasa, sebaliknya adalah yang abadi. Setengah dewa dan setengah peri terbalik. Sebelum pria parubaya berambut putih itu selesai berbicara, Sun segera berbicara, matanya bersinar, cerita ini, dia mendengar kulit kepala mati rasa. Derajatnya yang luar biasa, karena detailnya, jadi lebih seru. Orang ini, potong juga jari Luo Tian. Pemuda berambut putih itu berkata perlahan, lalu berbicara lagi. Bagian ketiga dari cerita ini terjadi di antara 9 gunung dan 9 lautan. Itu adalah seorang sarjana yang keluar dari kehidupan iblis setelah menjatuhkan botol harapan. Ceritanya menggambarkan kehidupan sarjana ini, mengangkangi pegunungan dan lautan, berjuang dalam keputusasaan, mengubah setan dalam kegilaan, dan tawa aneh adalah kegilaan yang membuat orang gemetar. Dan itu disertai dengan potongan yang mengambang di langit. Kesedihan dan kebencian tertinggal di alam tanpa batas.
Dia pernah berkata bahwa hidupku seperti iblis yang ingin menaklukkan langit, sama seperti dia. Aku memotong jari Luo Tian, dan lebih jauh lagi, dia berubah menjadi Luo Tian. Dan setelah dia menyadari hidupnya, bersama dengan beberapa orang lainnya, dia akhirnya memotong Luo Tian. Dibandingkan dengan cerita kedua, cerita pria parubaya berambut putih tentang iblis kurang detail, tapi ini tidak mempengaruhi pemahaman Sun De dan matanya yang semakin tercerahkan. Pada saat ini, dia bergumam karena terkejut. Berbisik, ternyata inilah nyawa iblis untuk menyegel Laut Tianshan. Kalau begitu aku tidak tahu siapa yang memulai pemikiran abadi. Apa ceritanya? Sun De terengah-engah, menatap penuh semangat ke arah setengah baya berambut putih itu. Senior, cerita ini, aku tidak tahu. Pria parubaya berambut putih itu terdiam lama dan berbicara dengan lembut. Sun De tidak berbicara, menggenggam dan mengendurkan papan kayu hitam di tangannya, dan kemudian menggenggam lagi, berpikir untuk waktu yang lama, dia sepertinya memahami sesuatu, dan mengangguk. Apalagi yang bisa kamu katakan? Putriku, aku terluka, bahkan aku, tidak bisa menyelamatkannya. Aku menemukan banyak orang. Akhirnya seseorang memberitahuku bahwa luka ini, hanya yang abadi yang bisa diselamatkan. Aku mencari semua malapetaka yang tak terukur di ring kedua, mencari setiap jengkal waktu, untuk menemukan jejak yang abadi, sampai suatu hari, aku menemukan monumen batu. Aku tidak ragu untuk melawan orang lain, memperbaiki prasasti batu ini sedikit, menggunakan kutukan bencana yang tak terukur. Dan akhirnya memasuki alam legendaris Wei Yang Dao yang menyegel yang abadi, dan kemudian aku menemukan sebuah rahasia. Rahasia tentang Wei Yang Dao Yu, rahasia tentang keabadian. Wang ingin menggunakan rahasia ini untuk menyelamatkan putriku dengan imbalan seorang senior. Pria parubaya berambut putih itu menunjukkan cahaya aneh di matanya dan menatap Sun De. Pada saat ini, Sun De juga mengangkat kepalanya, matanya yang redup menunjukkan cahaya aneh, dia terdiam lama, dan berkata dengan pahit. Aku ingin tahu, tapi aku benar-benar tidak akan menyelamatkan orang, dan aku bukan senior. Aku hanya pendongeng. Senior selama kamu setuju. Mata parubaya berambut putih menunjukkan ketekunan. Sun De menghela napas. Oke, saya setuju. Pemuda berambut putih itu menarik napas dalam-dalam, meskipun itu dia, ada kegembiraan di matanya saat ini, dan dia membungkuk kepada Sun De lagi. Terima kasih, senior, rahasia yang kutemukan adalah tempat ini, bukan domain Wei Yang Dao yang asli. Di awal deringan kedua, Wu Liangji pertama lahir adalah Wei Yang, tapi itu bukan Wei Yang yang asli. Wei Yang asli ada di luar ring. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba tubuh Sun De bergetar. Dia tidak tahu kenapa dia gemetar, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Tampaknya di dalam tubuh, di dalam jiwa, ada kesadaran yang terbangun, meledak, dan dunia di depannya mulai kabur. Mulai hancur, sosok setengah baya berambut putih dan gadis kecil juga terdistorsi, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini mulai runtuh pada saat ini. Ini membuatnya secara naluriah memegang papan hitam yang telah dia gunakan selama hidupnya, dan dengan kuat menggenggamnya. Mungkin pada saat ini, kekuatannya begitu besar sehingga retakan muncul di papan hitam itu. Jika itu diubah menjadi seseorang, saya khawatir itu adalah momen yang tepat. Tubuh akan hancur, pasti sangat sakit, sangat sakit, sangat sakit. Adapun Sun De, sayangnya, sampai dunia di depannya benar-benar runtuh, gelombang kebangkitan di jiwanya sepertinya telah mencapai batasnya. Itu tidak berhasil bangun, tetapi, mulai menghilang. Ini adalah, disipasi yang sebenarnya. Tapi itu bukan kematian, tapi selalu menyatu dengan dunia. Tapi sebelum kesadaran Sun De menghilang, dia tiba-tiba punya semacam pemahaman. Kesadaran yang hilang ini mungkin sisa-sisa jiwa purba dalam cerita, dan batas waktunya adalah yang pertama. Kutukan deringan kedua akan segera berakhir, dan kesadaran ini tidak akan pernah benar-benar terbangun. Gu tersesat, karena sisa jiwa mulai dari kekacauan, dan tidak pernah terbangun sampai sekarang. Juga menang, karena parubaya berambut abu-abu mengatakan bahwa Luo Tian dipenggal. Tetapi dia masih ingat cerita tentang bacaan abadi yang tidak diceritakan oleh pihak lain, tetapi dia tidak ingin memikirkannya. Jangan pikirkan itu, pikirkan tentang diriku sendiri. Aku menceritakan kisah itu seumur hidup. Ternyata, aku berbicara tentang diriku sendiri. Sun De tersenyum, tubuhnya runtuh dan menghilang dengan dunia, dan papan hitam yang menemani dan menyaksikan hidupnya di tangannya. Juga setelah dia menghilang, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu akan hancur kapan saja dan jatuh ke dalam ketiadaan.
Dalam ketiadaan, dalam kegelapan dan dingin, ia terus jatuh, 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 jatuh lagi. Tampaknya setelah satu kehidupan, satu kehidupan, satu kehidupan, kehidupan lain, retakan di dalamnya berangsur-angsur sembuh. Beberapa perubahan yang tidak pernah terlihat sejak zaman kuno perlahan-lahan muncul di tubuhnya saat retakannya sembuh. Sampai ketiadaan berubah dari kegelapan menjadi terang, dan langit berbintang bangkit kembali dari keheningan yang mematikan. Di dunia baru ini, ia berubah menjadi cahaya dan jatuh pada bintang biasa. Di hutan, seekor rusa betina yang akan melahirkan. Di chapter 1087, Wake. Waktu berlalu, dan saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, kesadaran Wang Baole tidak pernah terbangun. Dan waktu yang tampaknya lama ini sebenarnya kurang dari sehari dalam persidangan Destiny Star. 12 jam dari hari ke-10, 11 jam sekarang telah berlalu, dan akhir jarak kurang dari 1 jam. Dibandingkan dengan Wang Baole, beberapa uji coba lainnya telah berhasil mewujudkan kehidupan ke-10, dan itu telah berakhir, tetapi karena Wang Baole belum terbangun di sini. Cobaan ini masih berlanjut, dan kabut di sekitarnya belum lenyap. Dia adalah satu-satunya orang yang belum terbangun dalam percobaan kabut ini sekarang. Dan di mana yang dia rasakan, Su Yinling, yang duduk di depannya, telah menimbulkan gelombang besar di hatinya saat ini, dan ekspresinya telah berubah secara luar biasa. Memang apa yang dia lihat dalam 11 jam ini yang membuat hatinya berubah dari terkejut menjadi setelah syok, berubah menjadi keheranan, sampai akhirnya, Millet yang bergetar itu sudah ditakjub. Dia gagal untuk memahami kehidupan ke-10, sehingga dia dapat dengan jelas melihat seluruh proses pemahaman Wang Baole. Daripada melihat gambar-gambar kehidupan sebelumnya, dia melihat Wang Baole duduk bersila di sana, fluktuasi dan perubahan dalam nafas tubuh. Pada awalnya, nafas Wang Baole redup, hampir tidak ada, dan bahkan hal ini memberikan beberapa ilusi pada Su Yinling, tampaknya duduk bersila bukanlah orang yang hidup, melainkan mayat. Mungkin tidak tepat menggunakan mayat untuk menggambarkannya, paling tepat menggunakan benda mati sebagai metafora. Di matanya, Wang Baole pada saat itu sepertinya bukan lagi manusia, tetapi sebuah objek. Perasaan ini begitu jelas hingga Su Yinling juga terkejut. Dia tidak tahu seperti apa kehidupan ke-10 Wang Baole, jadi ada spekulasi yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, tetapi sebelum dia tidak menunggu lama untuk menebak, Wang Baole yang duduk di sana bersila seperti benda mati, memiliki perubahan baru dalam fluktuasi tubuhnya. Meskipun perubahan ini kecil, sangat jelas terlihat, seolah-olah benda mati terlahir dengan aura, yang secara bertahap berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, dan dalam proses perubahan ini, kabut di sekitarnya benar-benar mulai mengaum, dan jika ada guntur yang teredam, ia bahkan mungkin mulai. Jika Anda melihat dengan cermat pada rotasi sebenarnya, Anda dapat melihat bahwa rotasi kabut berpusat pada Wang Baole. Seolah-olah kemunculan aura semacam ini pada dirinya memengaruhi seluruh jangkauan kabut, dan bahkan memengaruhi Destiny Star. Sejauh mana pengaruhnya, Su Yinling tidak tahu, tetapi dia merasakan getaran bumi. Ini membuat hati Su Yinling berubah dari terkejut menjadi terkejut. Dia tidak tahu persepsi kehidupan masa lalu seperti apa yang akan memiliki perubahan yang begitu mencengangkan, dan keterkejutan ini tidak berlangsung lama. Saat perubahan baru muncul, dia ada gelombang besar di hatinya, dan pikirannya naik ke tingkat takjub. Karena, aura tubuh Wang Baole semakin kuat dan kuat pada saat yang sama, saat kabut dan langit dan bumi tampak bergetar, ekspresi Wang Baole berubah, fitur wajahnya berubah. Seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Semuanya gemetar, dan ini bukan intinya adalah dengan ekspresinya yang terdistorsi, Su Yinling melihat serangkaian retakan yang terlihat di tubuh Wang Baole, seperti jaring laba-laba yang muncul dalam sekejap. Ini seperti, tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Bahkan saat retakan ini meresap, aura di tubuh Wang Baole menjadi semakin kuat, dan bahkan pada akhirnya ia tampak telah menjadi sumber cahaya yang sangat besar. Membuat mata Su Yinling pedih saat melihatnya. Ini membuat keterkejutan batinnya lebih kuat, dan dalam waktu singkat, saat retakan semakin menyilaukan, perubahan baru muncul di tubuh Wang Baole. Nafas, mengejutkan hati Su Yinling, tubuhnya bergetar langsung keluar dari tubuh Wang Baole. Dalam sekejap, pikiran Su Yinling menjadi kosong, seolah-olah semua kesadarannya telah hilang, dan hanya matanya yang tersisa. Nafas halus. Dalam hal yang sangat halus ini, instingnya adalah untuk menyembah, seolah-olah seorang manusia bertemu dengan peri. Anda harus tahu bahwa Su Yinling memiliki kepribadian bintang Dao, tetapi meskipun demikian, dia juga tersesat di sini.
Orang dapat membayangkan bahwa napas dan fluktuasi Wang Baole pada saat ini telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Untungnya, nafas ini tidak bertahan lama. Seluruh proses adalah sebatang dupa, dan perlahan menyusut kembali seperti introvert, dan semuanya kembali normal. Wang Baole muncul kembali dengan vitalitas dan retakan benar-benar menghilang. Su Yinling juga perlahan terbangun dari kondisi yang sangat halus, tetapi pada saat bangun, kulit kepalanya mati rasa, seolah-olah akan meledak, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dan dia menundukkan kepalanya untuk menyadari bahwa dia tidak tahu kapan dia benar-benar membungkuk. Sana, ini, Su Yinling menggigil. Mengenai alasan dan jawaban atas masalah ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Intuisinya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pada saat itu, semua yang dia lihat pasti untuk dimakamkan di lubuk hatiku. Karena dia tahu betul bahwa bintang daunnya memiliki kepribadian yang sangat tinggi, meskipun itu adalah bintang dao Wang Baole, dia tidak dapat melampaui dirinya sendiri dalam hal kepribadian. Tetapi tingkat kepribadian bintang dao seperti itu berbeda dari Wang Baole sekarang. Aura di tubuhnya jauh lebih rendah dibandingkan, seperti Wang Baole yang beberapa saat yang lalu, seluruh tubuhnya sepertinya mengumpulkan keinginan seluruh dunia. Ini terasa aneh, murni intuitif, tetapi membuatnya sangat menakjubkan, seperti melihat pusat alam semesta. Jangan berani berpikir dalam-dalam, tidak bisa berpikir dalam-dalam. Su Yinling bergumam, gelombang getaran di tubuhnya sangat kuat, dan saat ini, Wang Baole sudah bangun. Dalam perasaan Wang Baole, seakan-akan alam semesta telah meledak, dan tampak seperti kehampaan dan samar-samar, sampai saya tidak tahu berapa lama itu telah berlalu. Pada saat tertentu, kesadarannya kembali dan dia membuka matanya. Dengan mata linglung, sepertinya dia tidak bisa melihat kabut di depannya, dia juga tidak bisa melihat Su Yinling yang berhati-hati. Apa yang dia lihat adalah, kehidupan seorang pendongeng Sunde, dan kegelapan ketiadaan yang tak berujung. Bukan dari sudut pandang Sunde, tapi dari sudut pandang papan kayu hitam di tangan Sunde yang menemaninya sepanjang hidupnya. Ia melihat memegang tangannya, melihat ekspresi kemenangan Sunde muda, dan mendengar dirinya diangkat dan dipukul. Saat saya berada di atas meja, terdengar suara yang renyah. Suara ini mengiringi semua kisah Luo Yugu. Pada saat yang sama, dia bahkan melihat kaki Sunde patah karena angin dan hujan, air mata yang dia tumpahkan saat dia berjuang di tengah hujan, dan mendengar ratapan dari mulutnya. Ada juga Sunde di tahun-tahun terakhirnya, orang gila yang tenggelam dalam cerita, dan sampai kemunculan ayah dan anak perempuannya, sampai uraian cerita berikut, sampai aku hancur terkoyak, dan aku menyaksikan lenyapnya akhir dari sisa-sisa jiwa purba. Dan pada saat Sunde menghilang, diri yang terfragmentasi itu sepertinya mewariskan sesuatu. Wang Baole terdiam sampai beberapa saat kemudian, dengan napas panjangnya, Qing Ming perlahan muncul di matanya. Warisan adalah obsesi enggan dan menyesal yang tidak dikatakan oleh orang dahulu. Iblis terobsesi dengan reinkarnasi, dan kehidupan iblis disegel di antara pegunungan dan laut. Aku tidak tahu siapa yang memulai pemikiran abadi, dan setengah dewa dan setengah makhluk abadi terbalik. Gumam Wang Baole. Dia tidak benar-benar tahu sampai saat dia sadar bahwa kehidupan ke-10 sebelumnya bukanlah pendongeng Sunde, tetapi papan kayu hitam di tangannya. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa dunia ini, tidak peduli apakah itu benar atau tidak peduli apa, buku, sajak anak-anak, sebenarnya, tidak lebih dari sebuah lempengan batu. Dia bahkan tahu bahwa Wei Yang di sini bukanlah Wei Yang yang asli. Meski banyak kebenaran yang diketahui, ada lebih banyak pertanyaan baru yang mengikutinya, seperti di mana Wei yang sebenarnya berada. Seperti apakah hubungan antara Wang Yiyi dan Wang Yiyi di kemudian hari terkait dengan kehidupan ini. Ada, kelabang merah tua itu, apa itu? Dan, memiliki masa depan. Semua ini membuat Wang Baole terdiam, dan hatinya sangat rumit, di satu sisi, dia tahu jawaban tentang dunia, dan di sisi lain, itu karena kehidupan masa lalunya. Papan hitam. Wang Baole bergumam dan menertawakan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa, sampai batas tertentu, dia mungkin dilahirkan secara kebetulan, bukan anak keberuntungan seperti yang pernah dia pikirkan. Tapi memang kenapa, setelah sekian lama, mata Wang Baole menunjukkan cahaya yang cemerlang. Dia tidak peduli dengan kehidupan sebelumnya, dia hanya tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia memanggil Wang Baole. Kesadaran ini muncul dengan kuat di dalam hatinya sesaat. Mata Wang Baole bersinar kuat, seolah-olah basis kultivasinya beresonansi dengan keinginannya, dan ada gema yang menggema di tubuhnya. Hadiah dari kehidupan masa lalunya meledak dalam sekejap. Tetapi pada saat basis kultivasi pecah,
Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benak Wang Baole. Salah, kenapa aku tidak ingat, kapan aku muncul di tangan Sunde? Chapter 1088, The Trial is Over. Kulit Wang Baole berubah. Dengan ledakan dan pendakian dari kultivasi tubuhnya, pikirannya sepertinya menjadi tajam. Namun, tidak peduli seberapa tajamnya dia saat ini, bagaimana mengingat dan merasakan kehidupan ke-10, dia tidak dapat menemukan sedikit pun petunjuk tentang pertemuan antara dirinya dan Sunde. Sepertinya, dari pertama kali aku merasakan kehidupan lampau, aku muncul di tangan Sunde. Di mata Wang Baole, mungkin, ada dua jawaban. Yang pertama karena dia terlalu biasa dalam kehidupan itu, dan dia tidak sadar sebelum dia memiliki alat pembentuk aura, jadi dia tidak ingat. Tapi ada kemungkinan lain, aku dan Sunde, atau, tepatnya, apakah aku dan sisa jiwa kuno, memiliki sebab dan akibat yang lebih besar. Ini juga menjelaskan mengapa Sunde menghilang, dan hanya aku, yang mendapatkan warisan dari kehendaknya. Wang Baole memikirkan ini, dan hatinya sangat berfluktuasi. Dia tidak tahu apa jawabannya, dan ledakan tingkat kultivasi instan ini tidak memungkinkan dia untuk terus terganggu. Pada saat berikutnya, basis kultivasinya naik langsung dari auman tubuhnya, dan dia terus mendaki, dan dia tiba langsung di kesempurnaan planet. Ini adalah Dzogchen yang sebenarnya, hanya selangkah lagi dari dunia bintang. Setelah dia memiliki arahan, mengadakan upacara, dan mendapatkan item yang diperlukan untuk promosi, maka Wang Baole dapat dipromosikan menjadi bintang dan menjadi generasi yang kuat. Kita harus tahu bahwa di seluruh domain Wei Yang Dao, meskipun planet-planetnya kuat, mereka berbicara secara relatif. Hanya ketika mereka mencapai bintang-bintang mereka bisa disebut sisi yang kuat. Bahkan sebagian besar peradaban adalah nenek moyang dari puncak. Adanya peradaban Zijin yang pada awalnya memiliki itikat buruk terhadap Wang Baole merupakan kasus pertama di wilayah luas tempat bumi berada, yang hanya memiliki 3 bintang. Setelah Wang Baole dipromosikan menjadi bintang, dia memiliki bintang Dao, dan dia bergema hampir sampai ekstrim dengan 9 aturan. Kekuatan tempurnya tidak akan melemahkan kekuatan bintang veteran. Adapun alam bintang, siapapun memiliki namanya sendiri, siapapun adalah tuannya, dan siapapun dapat membuat bekas peradaban Zijin gemetar dan sujud. Tidak hanya itu, teknik penyegelan bintang Wang Baole juga beroperasi sendiri dalam sekejap ini, langsung menembus level kedua, mencapai level ketiga, dan bahkan level ketiga ini akan segera selesai. Dan dapat memasuki level keempat kapan saja. Pada lapisan ketiga, bintang abadi dapat disegel, dan setelah berhasil, bayangan sapi suci yang dibentuk oleh 10.000 bintang abadi di atas cukup kuat untuk mengguncang segala arah. Tetapi keuntungan Wang Baole dalam percobaan ini dapat digambarkan sebagai keajaiban, jadi lapisan ketiga ini tidak lagi berlaku untuknya. Dan dia dapat dengan cepat melewatinya dan menunjukkan kekuatan lapisan keempat. Dan lapisan keempat, menunjuk langsung ke jalan menuju promosi bintang. Meskipun trik ini tidak dapat menyegel bintang khusus dalam teori, di bawah restu bintang Dao Wang Baole, semuanya tidak diperbaiki. Ini juga bagian dari alasan mengapa nenek moyang api memberi Wang Baole teknik penyegelan bintang. Dan jika Wang Baole benar-benar berhasil, menyegel puluhan ribu bintang khusus dan mengubahnya menjadi hantu dewa, maka betapa kuatnya hal ini, bahkan Wang Baole sendiri akan sulit untuk diperkirakan. Pada saat yang sama, Wang Baole telah menyadari bahwa berkah Dao Xing dapat menyegel bintang-bintang istimewa. Bahkan di dalam hatinya, dia juga memiliki arah bintangnya sendiri. Yaitu, dengan sejumlah besar bintang khusus sebagai pelapis untuk menahannya. Dao Xing, buatlah dari planet menjadi bintang. Berubah menjadi bintang Heng Dao. Selama berabad-abad, karena kelangkaan bintang Dao, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali leluhur tertinggi yang mendirikan klan Wei Yang. Meskipun Wang Baole memiliki ambisi sebelumnya, dia tidak terlalu yakin, tapi sekarang. Setelah menyadari kehidupan sebelumnya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia, mungkin bukan hal yang mustahil. Karena bintang-bintang istimewa, tidaklah sulit untuk mendapatkan puluhan ribu bintang istimewa berdasarkan hubungannya dengan negeri bintang-bintang. Pikiran-pikiran ini membuat seluruh pribadi Wang Baole menjadi roh yang kuat, meskipun dia tidak mengerti bagaimana dia bertemu Sunde di kehidupan ke-10 sebelumnya. Dia juga mengetahui sebagian dari kebenaran dunia, dan pada saat yang sama lebih banyak kebingungan muncul di hatinya. Tapi satu hal selalu sama. Hanya dengan terus-menerus membuat dirimu lebih kuat adalah dasar hidupmu di dunia, tidak peduli apa masa depannya, tidak peduli apa masa lalunya, hidup ini indah, dan kehidupan selanjutnya. Apakah ada atau tidak, aku tidak bisa mengendalikannya.
Cahaya aneh melintas di mata Wang Baole, dan aura mendominasi yang mengikuti kultivasi seni segel bintang. Pada saat ini, dia meledak di dalam hatinya. Seberapa salahkah alam semesta dan bintang-bintang di alam semesta? Apa yang salah dengan saya? Saya adalah roh instrumen, saya Bailu, saya sumber keluhan, saya adalah pedang ajaib, saya adalah zombie, saya adalah protos, tetapi saya bahkan lebih. Wang Baole. Ledakan pemikiran ini sepertinya bergema antara dunia dan bumi. Guntur yang teredam meledak langsung di Destiny Star, dan bahkan langit berbintang di luar Destiny sedang mengaum pada saat ini. Pada saat ini, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terkejut pada bintang takdir, dan mereka tidak tahu kapan. Penguasa surga yang duduk di pulau di atas kawah tiba-tiba membuka matanya, dan senyum lega muncul di sudut mulutnya. Kejutan melintas. Wang Baole tidak tahu seperti apa dunia luar itu. Dia hanya tahu siapa dirinya saat ini. Dengan ketegasan pikirannya, hatinya tiba-tiba menjadi jernih, dan momentumnya juga meningkat. Setelah dasar kultivasi dan teknik penyegelan bintang dipromosikan, dia memiliki keahlian unik lainnya. Kekuatan supernatural juga mengikuti. Itu adalah metode inti dari nenek moyang api, yaitu, mantra kutukan, Yan Ling Jue. Wang Bao sebelumnya, di Yan Ling Jue, hanya dapat dianggap sebagai pencapaian yang nyaris kecil. Meskipun dia dapat digunakan, dia harus ditahan. Karena vitalitasnya tidak cukup, tetapi sekarang, dia telah memperoleh pemahaman tentang 10 kehidupan sebelumnya. Ini telah untuk berbaikan, cukup vitalitas, cukup memori, membuatnya berada di kutukan roh api, akhirnya pada saat ini, mengambil langkah dan melangkah ke alam Xiao Cheng. Meskipun ini hanya pencapaian kecil, tetapi Anda harus tahu bahwa bahkan leluhur api tidak mencapai pencapaian besar, hanya hampir mendekati, dan sekali digunakan. Itu akan menghabiskan semua vitalitas mereka sendiri. Oleh karena itu, meski hanya pencapaian kecil, mengandalkan metode ini saja sudah cukup untuk memberi Wang Baole seorang pembunuh yang menakutkan di alam yang sama. Oleh karena itu, rumus ini, untuk basis kultivasi musuh, untuk basis kultivasinya sendiri, tidak ada terbatas. Manusia dapat mengutuk yang abadi selama mereka mampu membelinya. Harga ini adalah vitalitas dan keluhan meskipun Wang Baole tidak memiliki banyak yang terakhir, yang pertama, sudah cukup. Dan disinilah kekuatan supernatural ini kuat dan menakutkan, dan itu juga merupakan nenek moyang api, akar ketenaran. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Wang Baole yang komprehensif, sudah menjadi bintang, dan bahkan di masa-masa awal bintang biasa, dia bukanlah lawannya. Dalam hal ini, planet ini hebat. Melihat seluruh domain Wei Yang Dao, Hanoi bukanlah satu-satunya. Namun sepanjang sejarah, Wei Yang Dao sudah langka sejak zaman kuno. Tetapi Wang Baole sendiri tidak terkejut bahwa dia tangguh, karena dia telah menjalani kehidupan yang luar biasa dalam setiap kehidupan di kehidupan sebelumnya, jadi hidup ini lebih mengasyikkan. Jadi apa? Dalam cerita yang diceritakan oleh ayah Wang Yi, iblis terobsesi dengan reinkarnasi, dan senior itu bisa berjalan dari kematian ke kehidupan dengan obsesi gila. Lalu saya juga bisa berubah dari ketiadaan, menjadi keberadaan. Pasti. Mata Wang Baole bersinar terang, tubuhnya tiba-tiba berdiri dari kaki silangnya, dan saat dia berdiri, itu adalah, pada hari ke-10, sesaat setelah jam ke-12. Gemuruh, kabut di mana dia berada, jatuh dengan keras, bahkan lebih ke belakang dalam kejatuhan ini, seluruh proses adalah 7 atau 8 napas, semua kabut di sekitarnya. Seketika, semua menghilang dan berkumpul di labu itu sekarang muncul di tangan Tuan Surga. Dan seluruh tempat percobaan, saat kabut menghilang, menyusut terus-menerus. Ketika segala sesuatu di sekitarnya cerah, ketika seekor binatang raksasa muncul, kerumunan di atas melihat ke atas, gunung berapi menderu di bawah. Dan ada 89 jalan di pulau teratas. Ketika proyeksi mendongak, di udara. Wang Baole, seperti beberapa orang lainnya, merasakan generasi ke-10 Tianjiao, dan muncul satu demi satu. Selamat kepada 5 rekan Taois yang telah memperoleh kualifikasi, silakan duduk dan kembali ke tempatmu. Perjamuan ulang tahun secara resmi akan dimulai. Di sebelah Tuan Surga, budak lamanya, pada saat ini, memiliki pemandangan yang indah dan 5 orang, termasuk Wang Baole. Yang telah muncul di langit, bicara pelan-pelan. Orang-orang yang memenuhi syarat, bukan 10 yang disebutkan di awal, tetapi hanya 5. Chapter 1089, Discrimination. Siluet kelima orang ini dengan cepat menjadi jelas dari kabur, membuat banyak orang langsung melihat identitasnya. Itu mereka, murid ke-9 Kaisar Ilahi Giga. Orang ini sangat sombong.
Dialah yang merampas daya tarikku. Itu penuh kebencian, tapi dia terlalu kuat. Dia memperlakukanku seperti semut dan membuat orang tidak berdaya. Dan Xing Jingxi, orang ini sangat marah, aku tidak berharap dia berhasil. Wang Baole itu ada di antara mereka. Keributan, saat identitas kelima orang itu terlihat jelas, tiba-tiba menyebar dari segala arah, membentuk gelombang suara dan menyebar. Di antara 5 orang di langit, ada Tuan Muda ke-9 dari garis Dewa Kaisar Giga, dan ke-7 Daozi dari Jalan Kyushu. Kecuali mereka berdua, 3 sisanya sedikit kurang terkenal dalam hal ketenaran. Di antara mereka, Wang Baole juga menarik perhatian. Tapi di mata semua orang, itu masih tidak sebagus Tuan Muda ke-9, paling tidak setenar Daozi ke-7 dari Jalan Kyushu. Adapun 2 orang terakhir, satu adalah pendukung Xing Jingxi yang memiliki persimpangan dengan Wang Baole di negeri Starfall, dan yang lainnya adalah Xie Haiyang. Pada saat ini, dengan penampilan mereka, dengan pembukaan budak tua di sebelah Tuan Surga di pulau di atas kawah, pada 39 hewan raksasa yang mengelilingi kawah. Semua biksu memiliki rasa iri dan iri di mata mereka. Ada kebencian dan kerumitan. Lagi pula, untuk bisa mewujudkan kehidupan ke-10 membutuhkan sejumlah keberuntungan dalam dirinya sendiri, jadi itu wajar saja patut ditiru, tetapi jika Anda tidak memilikinya, Anda hanya bisa melihat orang lain mendapatkan kualifikasinya, jadi kecemburuan bisa dimengerti. Mengenai kebencian, faktanya, di antara ratusan ribu beku ini, tidak mungkin hanya 5 orang yang menyadari kehidupan ke-10. Tetapi kebanyakan dari mereka kehilangan daya tariknya selama pencobaan ini dan harus melepaskan cobaan, jadi lihat sekarang dengan 5 orang ini, kebencian berkembang biak secara alami. Dan di langit, 5 orang berkumpul dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya adalah Tuan Muda ke-9 dari Kaisar Dewa Kiga, adalah yang paling mempesona. Bagaimanapun, sebagai klan Wei Yang, dia sendiri lebih unggul, ditambah bonus nama tuannya. Itu membuatnya menjadi fokus dan perhatian dimanapun dia berada. Adapun yang lain, kecuali Daozi ke-7 dari Jalan Kyushu dan Wang Baole yang nyaris tidak mampu bersaing untuk kemuliaan, orang-orang lainnya memandangi para beku di sekitarnya. Dan mereka tidak berpikir bahwa Tuan Muda ke-9 yang dapat melampaui murid para dewa dalam hal momentum. Tapi semua ini adalah cerita yang panjang. Segera, pemandangan yang tidak dapat dibayangkan semua orang segera muncul. Saat sosok dari 5 orang menjadi jelas, dan pikiran mereka pulih, mereka semua melihat satu sama lain. Dalam sekejap, yang ada di benak semua orang di tengah, seperti kepala Tian Jiao, murid ke-9 dari Dewa Kaisar Giga yang sombong, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa dia berdiri di samping Wang Baole, dan Wang Baole bahkan tersenyum sendiri. Petik 2. Penemuan ini membuat pikirannya bergetar, dan dia hampir mulai mengutuk. Itu adalah ketangguhan Wang Baole, dan dia sangat cemburu di sini. Dia tidak bisa melupakan adegan di mana semua orang melarikan diri saat itu dan tidak ingin ditatap oleh Wang Baole. Jadi pada saat ini, kulit kepala hampir meledak, hampir secara naluriah didukung dalam perubahan ekspresi, dan langsung menjauhkan diri dari Wang Baole. Wajah yang sama berubah dengan liar, dan Taois ke-7 dari Jalan Kyushu, dia juga menarik napas dalam-dalam, mundur dalam sekejap, dan menjauhkan diri dari Wang Baole. Tampaknya hanya ini yang akan membuatnya merasa aman. Dengan cara ini, meskipun Xing Jingxi dan Xie Haiyang tidak bergerak, ekspresi dan tindakan Daozi ke-7 dan 9 murid Kaisar Ilahi segera menyebabkan ratusan ribu pembudidaya di bawah terkejut. Bagaimana situasinya? Aku tidak salah, murid ke-9 Dewa Kaisar dan Daozi dari Jalan Jiushu, menyembunyikan Wang Baole. Mungkinkah mereka bertarung melawan Wang Baole dan menderita kerugian? Ketika semua orang tercengang, Wang Baole menyipitkan matanya dan mengamati murid ke-9 Dewa Kaisar dan Daozi ke-7 dari Jalan Kyushu, yang jelas gugup di bawah tatapannya. Wang Baole tidak terkejut bahwa keduanya menyadari generasi ke-10. Adapun Xing Jingxi, dia sendiri tidak vulgar, jadi dia juga diharapkan, tetapi Wang Baole tidak mengharapkan Xie Haiyang. Pada saat ini, setelah mengangguk ke Xie Haiyang dan Xing Jingxi, Wang Baole berbalik dan berjalan menuju murid ke-9 Dewa Kaisar Kejia, matanya menyipit. Langkahnya tidak cepat, tetapi wajah murid ke-9 Kaisar Dewa berubah lagi, tubuhnya tiba-tiba mundur lagi, dan geraman rendah keluar dari mulutnya. Wang Baole. Tetapi sebelum kata-katanya selesai, langkah Wang Baole yang tampaknya tidak menyenangkan, tetapi hanya beberapa langkah lagi, seolah-olah melintasi kehampaan. Muncul tepat di depan Tuan Muda ke-9 dari garis Kaisar. Pada saat yang sama, budak tua di sebelah Tuan Surga mengerutkan kening,
hampir berhenti, tetapi di belakangnya terdengar batuk ringan dari Tuan Surga. Mendengar batuk ringan ini, budak tua dari basis kultivasi Star Territory menundukkan kepalanya dan berhenti-berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak peduli bagaimana murid ke-9 menggeram, bagaimana cara mencubit formula untuk mencoba melawan, itu tidak akan membantu, dengan munculnya Wang Baole. Tangan kanannya mengepalkan tinjunya dan jatuh langsung. Pukulan ini biasa-biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang mengguncang bumi. Saat jatuh, langit dan bumi meraung, dan kekosongan memicu riak seperti air mata, seperti badai yang menyapu segalanya, terkonsentrasi di depan murid Kaisar Dewa, dan meledak dalam sekejap buka. Selama raungan itu, Tuan Muda ke-9 tidak memiliki perlawanan sama sekali. Semua perlawanannya seperti kertas. Dia dihancurkan oleh kepalan tangan Wang Baole. Setelah dia pingsan, dia menghantam tubuhnya, seluruh tubuhnya bergetar dengan liar, dan darah muncrat. Tiba-tiba, tubuhnya mundur tiba-tiba sampai dia berhenti 100 kaki jauhnya, menyemburkan darah lagi, dan ada sejumlah besar benang sutra biasa di sekujur tubuhnya. Ini bukan aturannya, tapi kekuatan 9 aturan yang terkandung dalam pukulan Wang Baole. Benang-benang biasa ini telah berubah dari tidak berwujud menjadi berwujud. Pada saat ini, benang-benang itu terus-menerus berkeliaran di dalam dan di luar tubuhnya, menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih hebat, bahkan mengguncang fondasi bintang-bintang purbanya. Membuat bintang-bintang kuno yang dimilikinya dengan cepat meredup. Dan bahkan retakan muncul. Ini menyebabkan murid ke-9 bergetar hebat di dalam hatinya, kulitnya sangat pucat, dan matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, tetapi amarahnya masih pecah tak terkendali dan meraung. Kamu, pukulan ini adalah bunga yang kau bayarkan untuk menyerangku di persidangan. Satu kata lagi, hari ini, potong kau. Wang Baole berkata ringan. Menatap murid ke-9 God Emperor dengan mata dingin. Tatapannya menyapu, dan murid ke-9 Kaisar Ilahi tampaknya memiliki air dingin di kepalanya, dan tubuhnya langsung bergetar, dia merasakan niat membunuh dan segera diam. Mengabaikan murid ke-9 Kaisar Dewa, Wang Baole menoleh dan memandang Taois ke-7 dari Kyushu Dao yang kulitnya telah berubah secara drastis saat ini. Daozi ini juga orang yang menentukan. Setelah melihat gerak-gerik Wang Baole, ia cukup yakin tidak bisa mengelak dan sulit untuk dilawan. Jadi saat ini, ia mengangkat tangan dan langsung menggedor dadanya. Dengan bunyi klik tersebut, tulang dadanya seakan patah. Cederanya tidak terlihat ringan, dan dia tampak tidak stabil, dan darah terus mengalir di mulutnya, tetapi dia tampaknya tidak peduli, tetapi dia menatap Wang Baole. Karena tertipu sebelumnya, betapa tersinggung, saya berharap sesama Taois memaafkan saya. Luka-lukanya kelihatannya parah, tapi nyatanya obat mujarab itu bisa memulihkannya tanpa memindahkan fondasinya. Ini juga kepintarannya, karena dia tahu betul bahwa jika Wang Baole mengambil tembakan, dia mungkin akan menghancurkan planet-planet. Begitu ini terjadi, itu bukanlah pil sederhana yang bisa dipulihkan. Melihat Daozi ke-7 di jalan Kyushu begitu menentukan, Wang Baole menyipitkan matanya. Setelah melihat dalam-dalam ke sisi lain, dia menarik pandangannya. Di depan biksu yang tak terhitung jumlahnya di bawah, masing-masing dan setiap dari mereka gemetar dan berjalan menuju pulau di kawah. Setelah sekejap mendekat, Wang Baole memilih salah satu dari 10 kotak di pulau yang tidak memiliki proyeksi. Dia memilih satu dan berjalan mendekat. Daripada langsung duduk, dia berbalik ke tengah, duduk bersila, dan mengepalkan tinjunya. Sebuah busur, sikap Tuan tetap sama, umur panjang sama dengan langit. Kata-kata perayaan ulang tahun menyebabkan budak tua di samping Tuan Langit mengerutkan kening lagi, dan bahkan lebih dimarahi, tetapi pemandangan yang membuat hatinya bergetar muncul. Saya melihat penguasa surga duduk bersila, tanpa diduga, berdiri dan menanggapi Wang Baole. Pemandangan ini segera menyebabkan budak tua dan semua biksu di sekitarnya mengecilkan mata. Wang Baole juga terdiam beberapa saat, mengepalkan tinjunya lagi, lalu duduk, dan saat dia duduk, kasing itu tiba-tiba kabur, memancarkan cahaya yang kuat, meluncur ke langit. Dan 89 proyeksi lainnya. Sementara sinar cahaya memantulkan satu sama lain, Xie Haiyang dan Xing Jingzi sama-sama menekan keterkejutan batin dan tiba dengan cepat, jatuh pada kasus lain. Memegang tinju mereka bersama untuk merayakan ulang tahun mereka. Dengan cahaya milik mereka yang membumbung ke langit, Daozi berwajah pucat dari Kyushu dan 9 murid Shen Huang juga mendekat dalam diam dan memilih untuk duduk. Tapi, mereka berempat memberikan hari ulang tahun mereka hanya kepada Tuan Surga yang duduk lagi, menganggukkan kepala dengan senyuman, dan bangkit untuk membungkuk. Memperlakukan Tuhan sebagai pembeda antara langit dan bumi.
Chapter 1090, Snappet. Dengan kursi Wang Baole dan lainnya, perayaan ulang tahun juga agak aneh karena Wang Baole. Guru Fa seharusnya menjadi satu-satunya tempat di mana matanya bertemu besok, tapi itu terjadi, pada saat ini, sebagian besar biksu semua berada di kawah. Melihat Wang Baole dari makhluk raksasa di sekitarnya. Di antara orang-orang ini, ada yang berpartisipasi dalam persidangan sebelumnya, dan ada yang tidak. Di antara mereka, Su Yinling dan Chen Han, yang telah memulihkan tubuhnya, juga ada di antara mereka, tetapi dibandingkan dengan yang lain, keduanya jelas tahu yang sebenarnya. Ayah layak menjadi seorang ayah, tangguh dan berkuasa. Chen Han merasa emosional, dan merasa bahwa kesempatan baginya untuk bekerja keras kali ini adalah menemukan ayahnya. Di sisi lain Su Yinling, tubuhnya bergetar. Pikirannya tidak sadar, dan sekali lagi perasaan yang terasa seperti inti dunia ketika dia melihat persepsi Wang Baole tentang kehidupan ke-10 dengan matanya sendiri muncul. Pada saat ini, napasnya tanpa sadar, dan napasnya kembali cepat. Wajahnya agak kemerahan. Semakin gugup dan kaget, semakin dia merasa tak bisa dijelaskan. Saat ini, Wang Baole bukan hanya para biksu di atas monster raksasa di sekitar kawah, tetapi juga Xie Haiyang dan Xing Jingzi di pulau-pulau di atas gunung berapi. Hati Xie Haiyang terkejut, tapi dia tahu Wang Baole lebih baik, jadi meskipun dia duduk di sana, dia masih tampak seperti musuh. Murid yang berhati-hati dari Kaisar dan Daozi dari Kyushu. Meskipun mereka tidak tahu yang sebenarnya, mereka kurang lebih juga menebak jawabannya. Alasan mengapa ia bisa merealisasikan kesuksesannya memang berkaitan dengan dirinya sendiri, namun lebih karena keterpencilan tempat ia mencoba, sehingga ia tidak terlalu terpengaruh. Keberuntungan seperti inilah yang menjadi kuncinya. Dibandingkan dengan Tuan Paman Baole, aku masih tidak bisa melakukannya. Dia orang yang galak, aku baru saja melihatnya bergerak. Dibandingkan dengan kekuatan pertempuran sebelum persidangan, tingkat peningkatannya tidak bisa dipercaya. Xie Haiyang menarik napas dalam-dalam. Saya merasa dalam hati bahwa saya harus terus melayani pihak lain dengan baik, dengan cara ini, krisis dengan ayah saya dapat lebih teratasi. Adapun Xing Jingzi yang mengenakan jubah hitam dengan pedang besar di punggungnya, ekspresinya juga serius saat ini, dan ketika dia melirik Wang Baole dari waktu ke waktu. Ada pukulan samar perang di matanya, tidak ada permusuhan, hanya perang. Sepertinya dia merasakan semangat juangnya, dan pedang besar yang dikabarkan sebagai pedang ajaib di belakangnya juga sedikit bergetar. Tetapi getaran ini membuat jantung Xing Jingzi semakin berfluktuasi. Karena dia sekarang memiliki perasaan selaras dengan bilah sihirnya sendiri, dia segera menyadari bahwa keterkejutan ini bukanlah kegembiraan ketika dia akan dihunus, tetapi, millet yang gemetar. Su gemetar. Pedang ajaibku sepertinya takut. Penilaian ini membuat Xing Jingzi kaget dan kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak hanya mengamati Wang Baole, mereka juga mengamatinya, tetapi juga, proyeksi di pulau ini yang tampaknya tidak ada. Proyeksi ini berbalik setelah Tuan Surga memberi hormat kepada Wang Baole, satu persatu pada saat ini. Matanya tertuju pada Wang Baole. Mengenai proyeksi ini, sebelum Wang Baole berpartisipasi dalam persidangan, perasaannya tidak terduga, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mentalitas mereka berbeda. Dan ada lebih banyak emosi dan ingatan. Selain itu, ada budak tua di sebelah Tuan Surga, yang juga menatap Wang Baole, dengan keraguan berkedip di matanya, tapi sekarang pesta ulang tahun akan segera dimulai. Jadi lelaki tua ini tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dengan jentikan, suara perubahannya menyebar kemana-mana. Pesta, suara peri adalah miauman, jatuh dari langit, nadanya elegan, dan lebih halus, menggemakan seluruh Destiny Star. Sehingga semua pikiran yang mengganggu di hati pendengarnya akan menghilang satu demi satu, terbenam di alam, dan ada lebih banyak jalan yang sepertinya ilusi musik. Sosok peri yang keluar berjalan keluar di antara langit dan bumi, memegang anggur buah peri, mendarat di pulau, dan dengan hormat meletakkannya di setiap kotak. Adapun para beku di binatang raksasa, mereka tidak akan diabaikan, saat angin bertiup melalui dan suara peri menjentikkan, ada buah peri dan anggur, yang muncul di depan mereka. Dan suasana segera menjadi sedikit membosankan dari yang sebelumnya. Itu menjadi hidup, dan lebih banyak biksu terbang, mengacungkan tinju mereka ke guru surga di udara, mengirimkan berkah dan hadiah ulang tahun. Sesekali, Tuan Surga akan tersenyum, dan proyeksi di pulau itu, ada orang yang berdiri dari waktu ke waktu, bersulang untuk Tuan Surga, jika itu belum dihakimi sejak lama. Saya khawatir sulit untuk melihat saat ini. Mungkin itu tidak benar-benar ilusi.
Wang Baole menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, merasakan kegembiraan dari tempat ini. Ketika matanya menyapu proyeksi, proyeksi ini akan menatapnya, mengangkat gelas sambil tersenyum. Wang Baole bersulang sebagai balasannya, perlahan-lahan mencicipi minumannya, sampai matanya akhirnya tertuju pada Tuan Surga, seolah-olah dia telah memperhatikan tatapan Wang Baole. Tuan Surga yang duduk di sana bersila menoleh untuk melihat Wang Baole. Mata keduanya saling bersentuhan pada saat ini. Melihat mata bijak itu, mata Wang Baole linglung, seolah-olah dia telah kembali ke dunia rusa putih kecil. Di halaman belakang Tuan Kota, kera tua itu duduk di atas bebatuan. Pemandangan sejumlah besar hewan langka dan eksotis berdoa untuk ulang tahun. Lama tidak bertemu, Wang Baole menarik napas dalam-dalam, kesurupan di depannya menghilang, dan dia berbicara dengan lembut, suaranya sangat kecil, dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Tetapi Tuan Surga jelas mendengarnya, wajahnya menunjukkan senyuman yang berarti, dan bibirnya bergerak sedikit. Datangnya perubahan hidup yang hanya bisa didengar oleh Wang Baole. Selamat datang kembali. Wang Baole tersenyum, tidak berbicara lagi. Tuan Surga juga menggelengkan kepalanya, menoleh ke belakang. Dan pesta ulang tahun berlanjut, sampai seluruh hari pesta ulang tahun itu akan segera berakhir, ketika matahari terbenam di kejauhan menjadi merah. Tiba-tiba, sebuah keakraban sosok itu terbang dari ular raksasa yang membawa Wang Baole. Li Waner, seorang murid dari Sekte Bintang Bulan, atas nama leluhur kita, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada guru, musim semi dan musim gugur, dan siklus tahun. Saya berharap guru seperti bulan abadi, terbit seperti matahari, seperti umur panjang alam semesta, dan tidak pernah runtuh. Halaman ini, semua atau janji. Petik 2 titik titik. Pembicaranya adalah Li Waner dalam balutan gaun biru panjang dengan awan yang mengalir, meski memakai topeng, orang tidak bisa melihat penampilannya. Tapi suaranya yang ringan tetap memberi kesan cantik pada orang-orang, terutama rambut panjangnya yang bergelombang. Sementara itu, makna anggun pada tubuhnya semakin tak terlupakan. Dan kata-katanya sama bagusnya, dengan makna yang dalam, terutama kalimat terakhir, yang membuat ekspresi Wang Baole berubah setelah mendengarnya. Halaman kitab takdir pada awalnya adalah halaman seumur hidup, dan apa yang diungkapkan oleh semua atau warisan adalah warisan. Kalimat ini menyebabkan Wang Baole mengangkat kepalanya dengan cahaya aneh di matanya, setelah memindai Li Waner, dia memandang Master of Heaven dan melihat Master of Heaven. Dia tertawa pada saat ini. Senyumannya tidak sama seperti sebelumnya, tapi tawanya menggema, entah karena selamat ulang tahun atau karena kegembiraan orang yang diwakili oleh Li Waner. Mengapa leluhurmu tidak datang? Jarang. Setelah tertawa, Tuan Surga mengucapkan sepatah kata pun. Nenek moyang akan mundur dan akan pergi setelah 68 tahun. Li Waner menundukkan kepalanya dan berbicara dengan hormat. Kenapa repot-repot? Master of Heaven menggelengkan kepalanya, mengambil gelas anggur, dan menyesapnya, sementara Li Waner membungkuk lagi di udara. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melirik Wang Baole, dan kemudian dia jatuh kembali ke binatang raksasa itu. Ketika Wang Baole menyipitkan matanya dan merasakan makna dialog, orang lain terbang dari binatang raksasa lain di kejauhan. Orang ini berjubah hitam dan tidak bisa melihat pria dan wanita, tetapi kata-kata yang diucapkan membuat Wang Baole melihatnya tiba-tiba, tubuh Su Yinling bergetar. Budak tanpa nama, Ziyue, tuan dari leluhur, mengucapkan selamat ulang tahun kepada tuan. Sang leluhur tidak dapat datang kepadanya karena beberapa keadaan. Ketika budak itu diminta untuk merayakan hari ulang tahunnya, dia ingin mengajukan pertanyaan. Patriark mengatakan bahwa ingatannya telah pulih sedikit baru-baru ini, dan bertanya kepada guru kapan dia dapat mengembalikan ingatannya. 68 tahun kemudian, Tuan Surga berkata dengan wajah seperti biasa. Terima kasih, guru. Selain itu, Patriark meminta saya untuk datang ke sini dan membawa satu orang pergi. Setelah pria berjubah hitam itu mengangguk, dia berbalik untuk melihat Su Yinling di kerumunan. Nafas Su Yinling menjadi tidak teratur dan getarannya menjadi lebih intens. Dia berdiri tanpa sadar dan berjalan tanpa terkendali, tetapi perjuangan di matanya sangat keras. Dia mencoba untuk melihat tempat di mana Wang Baole berada di pulau itu. Berarti untuk membantu. Master of Heaven sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Wang Baole menyipitkan matanya. Setelah memikirkannya, gelas win yang dia pegang dengan lembut diletakkan di atas meja di depannya. Saat dia meletakkannya, papan kayu hitam muncul di tangan kanannya, bukan di gelas win. Itu hanya berlangsung sekejap, tapi ketika jatuh di atas meja, masih ada suara yang jelas dan halus. Bentak.
Pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar, tubuhnya terhempas ke dalam kabut dan menghilang di antara langit dan bumi, dan Su Yinling, yang berjalan ke udara, juga gemetar. Menyemburkan seteguk darah, dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kontrol, dengan rasa terima kasih, membungkuk dalam-dalam pada Wang Baole. Chapter 1091, Don Biagat. Terima kasih untuk bantuannya. Hampir pada saat Su Yin terinspirasi untuk menyembah, semua biksu di 39 binatang raksasa di sekitarnya langsung mengubah ekspresi mereka, melihat Wang Baole bersama-sama. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan bahkan banyak orang yang kesurupan saat ini. Pada saat itulah Wang Baole memukul meja dengan kekuatan yang tak terlukiskan, yang sepertinya mempengaruhi hukum dan merasuki kekuatan jiwa manusia gemetar. Semua yang mendengarnya gemetar, dan pria misterius berjubah hitam yang sedang menonton pria misterius berjubah hitam itu roboh dan menghilang di bawah suara ini. Adegan ini segera menyebabkan semua orang tanpa sadar menumbuhkan rasa kagum dari lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, ada keraguan yang kuat, dan mereka tidak bisa mengendalikannya. Wang Baole ini, ada yang salah. Bagaimana perasaanku bahwa setelah dia keluar dari cobaan ini, seluruh pribadinya telah berubah tak terlukiskan, dan dia memiliki temperamen yang aneh. Meskipun Wang Baole kuat sebelumnya, tetapi tidak terlalu jauh di luar saya, tetapi bagaimana perasaan saya sekarang? Ketika saya melihatnya, saya memiliki ilusi bahwa saya melihat kekuatan para tetua sekte, tetapi dia tidak dapat mencapai tingkat kultivasi yang berbeda. Apakah itu pukulan yang sangat melukai murid Kaisar Dewa, menyebabkan Daozi dari Kyushu menundukkan kepalanya, atau sebagai tanggapan dari Tuan Surga yang bangkit, atau suara keterkejutan? Semuanya menunjuk pada sebuah jawaban. Wawasan Wang Baole ini di kehidupan sebelumnya pasti memiliki panen di luar imajinasi. Petik 2. Sementara pikiran semua orang jatuh, mereka juga terguncang oleh suara ketukan, begitu juga dengan Wang Baole sendiri. Dia melihat ke bawah pada tangan yang mengetuk meja, dan perasaan kehidupan sebelumnya berubah menjadi serpihan dalam pikirannya. Gambar-gambar itu muncul satu per satu. Dia tiba-tiba memiliki semacam pemahaman. Sekarang saya harus berada dalam keadaan yang sangat khusus, sampai batas tertentu. Setelah merasakan 5 kehidupan pertama, saya dapat mengatakan bahwa saya telah menyelesaikan pengembalian jiwa. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai keabadian. Karena kematian bukanlah akhir hidupnya, ia akan tetap eksis di kehidupan selanjutnya, namun segala sesuatu di sekitarnya telah berubah peran. Seluruh dunia bagaikan surga di mana balok-balok bangunan bertumpuk. Dalam setiap kehidupan, hanya balok-balok penyusun yang runtuh, menggunakan balok penyusun yang sama, letakkan di posisi berbeda dan susun bentuk yang berbeda. Sekalipun basis kultivasinya bukan yang tertinggi, tetapi di dunia ini, selama dia memilih untuk tidak mencemari sebab dan akibat apapun, tidak ada yang bisa membunuhnya, satu-satunya harga adalah mengabaikan segalanya, mengamati pasang surut dunia, menyaksikan langit yang redup, dan menyaksikan dunia berubah. Menonton akhir hidup ini dengan diam-diam, menyaksikan makhluk hidup menghilang, seperti dewa di atas. Ini adalah jalan dan pilihan dalam hidup. Dengan gema dari perkusi, itu muncul dalam kesadaran Wang Baole, memungkinkannya untuk mengerti. Jalan ini, apakah cocok untukku? Wang Baole menutup matanya. Pada saat ini, seperti semua orang di sekitarnya, dia melihat Wang Baole, serta proyeksi di pulau-pulau di gunung berapi, dan Tuan Surga. Bekas 89 patung semuanya menunjukkan cahaya aneh pada saat ini, dan tubuh mereka juga kabur dalam sekejap, tapi semua ini terlalu cepat, jadi orang luar tidak memperhatikan. Tetapi Tuan Langit memperhatikan, matanya menyipit, dan kebingungan muncul di kedalaman matanya, dan dia melihat dari dekat ke Wang Baole, bibirnya tidak bergerak. Tetapi pikiran ilahi bergema di benak Wang Baole. Seperti yang Anda ketahui, setelah Anda kembali, tidak berlebihan untuk menyebut diri Anda seorang dewa, itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mengetahui bahwa jiwa itu abadi, dewa bereinkarnasi lagi dan lagi. Wang Baole membuka matanya dan menjawab dengan tenang. Kamu tahu dan bagian dari jawabannya, mengapa kamu masih terlibat dengan sebab dan akibat. Sama seperti aku, tidak peduli pada dunia, tidak terlibat dalam sebab dan akibat, menyaksikan dunia berubah, menunggu kehidupan ini memasuki fase restart setelah 68 tahun, bukankah itu yang terbaik? Dan pilihan terbaik. Petik 2. Wang Baole terdiam ketika mendengar ini, tidak ada yang akan mengerti arti kalimat ini bagi siapapun di sini, hanya dia yang akan mengerti apa yang dikatakan pihak lain.
Tetapi dia tidak berdamai dengan ini, sama seperti dia ingin segera keluar dari dunia dan melihat seperti apa dunia luar dalam kehidupan ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 sebelumnya. Dia tidak ingin kehidupan yang kacau ini hidup dalam jangkauan kehidupan sebelumnya telah berlalu dan dia tidak dapat memutuskan, tetapi kehidupan ini, dia bisa yakin. Bahkan, dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak memilih jalan yang acuh tak acuh terhadap segalanya, kembali dari dewa ke manusia, dan pergi ke arah lain, dia harus membayar mahal. Keratua, kamu telah menjalani hidupmu berkali-kali. Apakah kamu ingin membuktikan bahwa kamu benar-benar ada atau pernahkah kamu ada? Wang Baole memandang guru surga dan menyebarkan pikiran ilahi. Master of Heaven diam, dan berbicara dengan suara parau setelah beberapa saat. Tahukah kamu bahwa kehidupan ini sedikit berbeda dari 89 generasi sebelumnya? Saya punya firasat bahwa jika kehidupan ini jatuh. Itu benar, abunya hilang dan tidak ada lagi. Jika Anda tidak memiliki sebab dan akibat, Anda akan tetap hidup. Ada akhirat. Petik 2 titik. Dibandingkan dengan keberadaan menonton diam-diam, saya ingin hidup tanpa penyesalan. Setelah Wang Baole terdiam, dia mendengar pikiran yang tegas. Saya tidak mengerti, sama seperti saya tidak mengerti mengapa Anda menghancurkan langit berbintang dalam hidup Anda. Anda mempengaruhi harimau kecil dan rubah kecil. Mereka semua memilih untuk pergi seperti Anda, tetapi saya tidak akan menghentikan Anda. Tian Guru Fa menghela nafas ringan. Terima kasih. Setelah Wang Baole mengangguk, penguasa surga menarik kembali pandangannya. Selain menanggapi Tuan Surga, Wang Baole tidak peduli dengan semua yang ada di sekitarnya. Pada saat ini, dia mengambil gelas anggur dengan ekspresi yang biasa dan meminumnya dengan mulutnya. Dan kemudian berbicara dengan samar kepada Su Yinling yang telah melihatnya. Keluar, kata-kata ini ringan dan berkibar, tapi bisa diucapkan dari mulut Wang Baole. Dengan kekuatan supernatural sebelumnya, dan setelah mendengar kata-kata ini, tatapan hormat Su Yinling, yang memberi hormat lagi, tiba-tiba membuat rasa misteri Wang Baole semakin kuat. Berdiri, dia duduk di sana, meskipun kultivasinya tidak seberapa dibandingkan dengan proyeksi lain, dia bahkan bukan bintang, tetapi di mata semua orang, sepertinya dia harus duduk di sini. Ini terasa aneh dan membuat rasa kagum yang tak bisa dijelaskan muncul di hati semua orang di sekitar. Ini bukan Wang Baole dengan sengaja. Setelah mengalami perasaan 10 kehidupan sebelumnya, dia memang telah mengalami banyak perubahan. Di satu sisi, perubahan ini adalah peningkatan tingkat kultivasi, tetapi lebih karena kognisi yang berbeda. Apakah Protoss menaklukkan langit berbintang, atau persepsi kehidupan dari cahaya zombie yang terbit, atau tentara kebencian yang mengerikan, semua membuat temperamennya berubah. Terutama kehidupan Xiao Bailu, dan kehidupan melompat keluar dari dunia, melihat dampak kognitif yang dibawa oleh peti mati memiliki dampak yang lebih besar padanya. Tapi semua pengaruhnya jauh lebih rendah dari perubahan yang dia lihat dan alami di tangan sisa-sisa jiwa kuno Sunde, serta, setelah berdialog dengan Master of Heaven, Wang Baole pilih. Jangan menjadi dewa reinkarnasi palsu, jadilah orang yang luar biasa di dunia ini. Dan alasan mengapa pembunuhan pria berjubah hitam itu untuk menyelamatkan Su Yinling hanya kebetulan. Tujuan sebenarnya dari Wang Baole adalah menemukan Ziyue, atau membiarkan Ziyue datang kepadanya. Aku tidak percaya. Dalam ke-9 kehidupan sebelum Su Yinling berubah menjadi ikan kecil, Ziyue akhirnya mencubitnya sampai mati, sehingga aku tidak mendengar jawabannya. Itu adalah perilakunya yang tidak disengaja. Jadi sekarang satu-satunya hal tentang Scarlet Centipede petunjuknya mungkin. Ziyue. Mata Wang Baole bersinar, dan dalam persepsi kehidupan sebelumnya, yang membuatnya paling waspada adalah kelabang berwarna darah dari awal sampai akhir. Hal yang diwakili oleh kelabang ini mungkin sesuatu, tetapi kemungkinan besar itu adalah manusia. Wang Baole tidak tahu apa-apa, dan wanita muda bertopeng itu selalu diam, jadi jika dia ingin memahami kelabang berwarna darah, pikir Wang Baole. Ziyue, mungkin itu terobosan. Adapun basis kultivasi Ziyue dan krisis yang ditimbulkan dengan cara yang mungkin dia tunjukkan, Wang Baole bisa menebak sedikit. Meskipun berbahaya, jika kesempatan ini dilewatkan, Wang Baole tidak tahu kapan dia benar-benar dapat menemukan Ziyue. Dibandingkan dengan masa depan yang tidak terkendali, setidaknya kontak, tingkat kultivasi, dan latar belakang diri saat ini dapat membuat ini berbahaya dan melemah hingga batas terbesar. Jadi dalam pandangan Wang Baole, sekarang adalah kesempatan terbaik. Ziyue, maukah kamu muncul? Wang Baole bergumam di dalam hatinya, dan kemudian melihat ke bawah ke dadanya, di mana ada pecahan topeng di pakaiannya. Yi, bagaimana menurutmu? Chapter 1092, Afterimage of the Future.
Pria gemuk, jangan panggil aku Yi. Apakah kita saling mengenal dengan baik? Dalam benak Wang Baole, suara wanita muda yang telah lama hilang itu terdengar. Mendengar suara ini, Wang Baole tertawa dan tersenyum gembira. Kemunculan suara ini membuatnya tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat menarik dan seolah-olah menjadi nyata. Nah, bagaimana kalau memanggilmu Xiao Tiantian? Wang Yi dalam topeng mendengus dan berhenti berbicara, tetapi dengusannya masih membuat suasana hati Wang Baole jauh lebih bahagia. Ketika dia melihat ke atas, dia menatap Tuan Surga. Penguasa surga juga sedang menatapnya, dengan makna yang dalam di matanya. Setelah keduanya saling memandang, mereka menarik diri satu sama lain, dan perjamuan ulang tahun berlanjut. Apakah itu suara surgawi abadi atau suara doa ulang tahun berturut-turut, mereka terus bergema di bintang takdir ini, dan bahkan penguasa surga keluar saat bulan terbit. Dalam khotbahnya, dia berbicara tentang kondisi takdir pertemuan. Semua orang di sekitar mendengarkan, dan semua proyeksi di pulau itu mendengarkan, tetapi Wang Baole tidak mendengarkan. Karena wanita muda itu tiba-tiba berbicara lagi setelah diam selama beberapa jam di telinganya. Kali ini, suaranya sedikit lebih rendah dan lebih serius. Fatih, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Pikirkan tentang itu, jawab Wang Baole. Anda bahkan tidak bertanya, apa yang saya tanyakan, saya hanya mengatakan saya memikirkannya. Tidak ada ketulusan, belenggu saya terlalu dalam dan saya memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu, jadi saya tidak bisa menjadi dewa yang acuh tak acuh di dunia ini. Wang Baole tersenyum cerah dan terus-menerus. Dan matanya menjadi sangat jernih, seperti rusa putih. Mengapa? Untuk diriku sendiri, dan juga untukmu, Wang Baole berkedip dan berbicara dengan lembut. Wanita muda itu terdiam sampai beberapa saat kemudian, ada sedikit suara yang sulit didengar Wang Baole. Terima kasih. Wang Baole tidak berbicara, karena tanpa disadari, metode takdir pertemuan yang dijelaskan oleh penguasa langit telah berakhir saat matahari pertama terungkap di langit, saat malam berlalu. Pesta ulang tahun, mencapai tautan terakhir. Beberapa teman kecil, tolong baca buku takdir, awasi Anda dan tunggu bayangan masa depan. Budak tua di sebelah Tuan Surga berjalan keluar saat ini, dan setelah berkonsultasi dengan Tuan Surga. Memandang Wang Baole dan yang lainnya. Hanya saja ketika tatapannya menyapu Wang Baole, dia tanpa sadar menjauh. Di antara teman-teman kecil di mulutnya, Wang Baole jelas tidak termasuk. Sebagai rombongan oleh Tuan Surga, dia menyembah Tuan Surga secara ekstrim, dan itulah sebabnya, dia jelas merasa. Tuan Surga berbeda dari Wang Baole. Seolah-olah identitas mereka tidak lagi superior dan inferior, tetapi setara. Kesetaraan inilah yang mengejutkan hati budak tua itu, jadi secara naluriah, dia tidak berani memanggilnya teman kecil. Pada saat ini, ketika kata-katanya keluar, para murid Dewa Kaisar Giga dan Dao Ziqiushu, keduanya bersemangat, bahkan Xie Haiyang dan Xing Jingxi. Karena bagi mereka, meskipun kehidupan lampau telah memperoleh banyak wawasan, kehidupan lampau jelas lebih penting daripada melihat bayangan di masa depan. Bagaimanapun, hal-hal di masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa digenggam. Adapun Xie Haiyang dan Xing Jingxi, hal yang sama berlaku, dengan mata tajam, melihat ke arah Tuan Surga. Hanya di sini ada Wang Baole, ekspresinya seperti biasa, tanpa gejolak sedikit pun. Dia sudah mengetahui asal mula buku takdir ini, dan memahami apa yang disebut sisa-sisa masa depan di atasnya. Persis sesuai dengan jejak takdir semua makhluk hidup dalam kehidupan ini yang tercatat di dalamnya. Entah bagaimana menyimpulkan perubahan masa depan. Untuk mengatakan bahwa itu benar, ada sisi nyata, dan juga benar untuk mengatakan itu tidak benar, tetapi bagi kebanyakan orang, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengubah lintasan nasib. Sehingga bayangan masa depan yang mereka lihat menjadi nyata. Titik-titik. Perbedaan kognisi membuat suasana hati Wang Baole seperti biasa. Melihat kegembiraan empat orang lainnya, dia hanya tersenyum, dan segera, murid Dewa Kaisar Giga, setelah budak tua hukum surgawi, yang pertama dia bangkit dan langsung pergi ke penguasa surga. Dalam sekejap mendekat, dalam senyum Tuan Surga, murid Dewa Kaisar Giga membungkuk dengan penuh semangat, dan kemudian menarik napas dalam-dalam, ketika Tuan Langit melambaikan tangannya. Dengan perubahan kuno kehidupan, itu menjadi lebih agung. Buku takdir Ziwei muncul di depannya, dan murid Kaisar Ilahi ini mengangkat tangannya dan menekannya di buku takdir. Hampir segera setelah dia meletakkannya, murid Dewa Kaisar Kega gemetar hebat, matanya menunjukkan tak bisa dipercaya, dan bahkan lebih kaget. Seluruh proses berlangsung selama 3 napas,
tetapi dia tidak bisa bertahan, dan tubuhnya mundur tiba-tiba sampai dia mundur. Setelah lebih dari 10 kaki, tubuhnya masih gemetar, matanya masih ketakutan, dan dia berbalik dengan cepat, benar-benar menatap Wang Baole. Kamu, ketika murid Dewa Kaisar Giga memandang Wang Baole, ekspresinya tampak seolah-olah dia telah melihat hantu yang ngeri. Adegan ini segera menyebabkan keributan di sekitarnya, dan juga menyebabkan Wang Baole, yang tidak memiliki harapan atau minat. Matanya sedikit menyipit. Tapi yang membuat Wang Baole menyesal adalah murid dari God Emperor Giga tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi terus menghirup, mengepalkan tinju ke arah Master of Heaven. Tanpa ragu-ragu mengambil selembar kertas emas, dan langsung merobeknya. Tubuh itu langsung diselimuti oleh kabut yang berasal dari sobekan kertas, dan menghilang. Ini mengejutkan orang-orang di sekitar dan membuat keributan semakin besar. Apa yang sedang terjadi di sini? Aku baru saja memindahkannya. Kenapa dia melihat Wang Baole dengan ngeri? Tenang, keributan kerumunan dengan cepat diredam oleh budak tua Tuan Surga dengan minuman rendah, tetapi bahkan jika semua orang tidak lagi kehilangan suara mereka. Mata di mata mereka sekarang terfokus pada Wang Baole. Wang Baole sedikit mengernyit. Dia selalu merasa ada yang salah dengan masalah ini. Meskipun semuanya tampaknya adalah Dewa Kaisar Giga yang melihat sesuatu tentang dirinya di bayangan masa depan, ada kemungkinan lain. Orang ini tidak melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin menipuku, pikir Wang Baole. Daozi Kyushu menarik napas dalam-dalam dan terbang ke kitab takdir. Setelah bertemu dengan penguasa surga, dia mengangkat tangannya dan menekannya pada takdir. Di buku, waktunya hampir sama dengan murid Kaisar Ilahi, 3 napas, dan kemudian tubuhnya gemetar ke belakang, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan dia tiba-tiba menatap Wang Baole. Kali ini, sebelum dia bisa berbicara, suara Wang Baole sudah terdengar. Tersebar di mana-mana. Apa yang kamu lihat? Daozi Kyushu terdiam beberapa saat, lalu berbicara dengan suara parau. Aku melihat diriku mati di tanganmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang keluar pulau tanpa menoleh ke belakang, dan langsung terbang ke langit. Semua orang di sekitarnya terkejut lagi. Saat dia melihat Wang Baole, matanya penuh dengan cahaya aneh. Wang Baole mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi Xing Jingzi berdiri saat ini dan berjalan ke kitab takdir setelah menekannya, waktunya adalah 5 napas. Setelah 5 napas, dia mengangkat tangannya dengan tenang dan melihat ke langit sejenak. Kemudian dia menyentuh bilah sihir di belakangnya, dan kemudian dia menyapu ke arah Wang Baole. Dia berhenti berbicara, dan akhirnya pergi ke Tuan Surga dan Wang Baole masing-masing. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk, berbalik dan pergi. Saat ini, Wang Baole benar-benar terkejut, dia bisa tidak mempercayai penampilan murid-murid Shen Huang dan Kyushu Daozi, tetapi Xing Jingzi jelas tidak membutuhkannya. Wang Baole sedang merenung dan menatap Xie Haiyang. Xie Haiyang juga penasaran. Setelah mengangguk ke Wang Baole, dia bangkit dan berjalan. Dia menekan buku takdir. Waktunya tidak sebaik Xing Jingzi. Dia berjalan mundur setelah hanya 2 napas. Cahaya aneh di matanya. Menatapnya, dia juga melihat Wang Baole dan memancarkan pikiran spiritual. Paman Baole, ada yang salah. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan bayangan setelah aku melihat. Sepertinya bukan bayangan, tapi semacam persepsi. Suatu hari nanti, kau sepertinya bukan dirimu lagi. Petik 2 titik. Ini menarik. Wang Baole menyipitkan matanya, dan ada kilatan cahaya di dalamnya. Dia tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju Book of Destiny. Setelah mendekati Book of Destiny, Wang Baole tidak mengangkat tangannya untuk pertama kalinya, melainkan melihat ke hukum surgawi di depannya. Tuan, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia berbicara dengan serius. Tuan, apa yang mereka lihat? Saya tidak tahu. Penguasa surga menggeleng. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak tahu masa depan semua orang. Jadi, Wang Baole berpikir sejenak, cahaya di matanya menjadi lebih intens, dan tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya pada Book of Destiny, tetapi pada saat dia menekannya, tangan kanannya memiliki bayangan kabur dari papan kayu hitam. Menghilang dalam sekejap, bentak. The Book of Destiny, getaran pertama dalam sejarah, tampaknya tak tertahankan. Gelombang menyebar, berpusat pada Wang Baole, menuju sekitarnya, menuju seluruh Destiny Star, menyebar dalam sekejap. Bayangan masa depan juga ditampilkan di mata Wang Baole saat ini. Chapter 1093, Just Not Counting. Langit cerah, dan matahari bersinar di bumi, jatuh di puncak,
di antara pegunungan, di sungai dan lautan, seluruh dunia luas, berdiri di ketinggian berapapun, tidak ada akhir yang terlihat. Seolah-olah ukuran dunia ini tidak terbatas dengan kognisi. Anda pikir itu kecil, mungkin sangat kecil, tetapi jika Anda berpikir itu besar, maka itu besar tanpa batas. Aneh di sini, ketika Wang Baole menyipitkan matanya, dia sudah menemukan bahwa lokasinya tidak lagi di Pulau Kawah Destiny Star, dan tidak ada buku takdir di depannya. Puncak dari puncak gunung yang tinggi. Dikelilingi lautan awan, angin bertiup lebih kencang, dan puncak di kaki gunung juga tertutup salju dari lereng gunung karena perbedaan suhu. Hanya saja salju ini bukan berwarna putih, melainkan biru. Biru salju, angin kencang, lautan awan tanpa batas, dan mata lautan awan masih belum bisa melihat ujung bumi. Inilah gambaran yang terpantul di mata Wang Baole saat ini. Jika bukan karena kesadarannya yang jernih, Wang Baole akan berpikir bahwa dia sekali lagi jatuh ke dalam persepsi kehidupan sebelumnya. Tetapi itu juga karena kesadarannya yang jernih sehingga dia merasa semakin menarik di masa depan bayangan ini, karena segala sesuatu di sekitarnya. Tidak peduli apa yang dia lihat itu adalah persepsi tubuh, atau identifikasi jiwa, semuanya mengirimkan pesan kepadanya. Ini, semuanya nyata. Angin itu nyata, salju itu nyata, lautan awan dan bumi itu nyata, dan seluruh dunia, menurut perasaan Wang Baole, tidak memiliki nafas kehidupan, seolah-olah ini adalah bintang mati. Ini juga benar. Wang Baole mengangkat alisnya sedikit, pandangannya menyapu lautan awan, sampai setelah sekitar 7 atau 8 napas, tiba-tiba dia mengubah ekspresinya dan melihat ke sisi kanannya. Begitu dia melihatnya, dia melihat bahwa di sisi kanan cakrawala, di lautan awan yang tak terbatas, dua sosok muncul, satu adalah penguasa surga, yang lain, adalah Wang Baole sendiri. 68 tahun. Guru surga di laut awan bergumam. Wang Baole mendengar kalimat ini, dan di matanya, orang lain yang berdiri di samping Tuan Surga juga mendengarnya. Apakah waktunya habis? Ini adalah kata-kata Wang Baole lainnya dengan suara serak setelah hening. Jika ada orang lain di sini, Anda mungkin tidak dapat mendengar arti kata-katanya, tetapi orang yang paling mengenal dirinya sendiri sering dirimu sendiri. Jadi Wang Baole bisa mendengar beberapa arti lain dari kata-katanya sendiri, itu, menyesal, bahkan lebih bingung. Tanpa menunggu Wang Baole untuk mengamati dan merasakan dengan hati-hati, langit, atau lebih tepatnya, langit berbintang kosmik. Pada saat ini, muncul cahaya, cahaya warna-warni, yang sepertinya melelehkan segalanya, menutupi seluruh alam Wei Yang Dao, dan juga menutupinya. Tentang takdir, apa yang terjadi selanjutnya, Wang Baole tidak tahu, karena pada saat dia melihat cahaya itu, semua yang ada di depannya menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia mendengar suara nafas dari sekeliling dan merasakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada pertemuan itu, saya juga melihat kitab takdir yang memancarkan kekuatan menjijikkan di hadapannya, dan setelah kitab takdir, dia memandang Tuan Langitnya. Sudah berapa lama? Wang Baole mengerutkan kening dan bertanya. 9 nafas. Tuan Surga menjawab dengan tenang. Wang Baole mengerutkan kening lebih erat, mengangkat kepalanya dan menyapu, memperhatikan ratusan ribu biksu di 39 binatang raksasa di luar pulau. Masing-masing dengan tatapan ingin tahu yang kuat, dan juga melihat Si Hai yang menatapnya dengan saksama, seolah bertanya-tanya. Apa yang saya lihat? Tapi Wang Baole tidak bisa menggambarkan bayangan masa depan yang dilihatnya. Adegan itu sederhana, tapi sepertinya tidak mudah. Setelah dia memikirkannya, dia berpikir bahwa dalam analisis terakhir, dia telah melihat terlalu sedikit. Jadi Wang Baole menundukkan kepalanya dan pandangannya tertuju pada buku takdir di depannya. Dia merasakan buku itu, dan penolakan kuat yang terus berlanjut pada saat ini, sepertinya dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencoba mengangkat tangan Wang Baole di atasnya. Buka. Dan memang benar, di tengah getarannya yang keras, semakin banyak gaya tolak terus meletus, akhirnya menyebabkan tangan Wang Baole perlahan terangkat beberapa inci. Di sisi budak tua penguasa surga, melihat pemandangan ini, dia akan mengakhiri pemandangan bayangan masa depan, tetapi pada saat ini, Wang Baole tiba-tiba berbicara. Itu tidak masuk hitungan, saya tidak melihatnya dengan jelas, lakukan lagi. Begitu dia berbicara, tangan kanannya jatuh lagi dalam sekejap, dan Book of Destiny tiba-tiba bergetar, menunjukkan perjuangan dan perlawanan yang kuat. Sepertinya dia tidak mau membiarkan Wang Baole menyentuhnya lagi. Tuan dan budak tua di samping juga ragu-ragu dan mencoba menghentikannya. Guru memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa, jadi dia pura-pura tidak melihatnya. Tetapi orang-orang di sekitar,
masih ada orang yang bisa melihat dengan jelas, mereka melihat perjuangan kitab takdir, dan melihat penolakannya, dan ekspresi mereka tiba-tiba terkejut. Dan pemandangan berikut mengubah keterkejutan di wajah mereka menjadi aneh. Karena, Wang Baole memperhatikan perjuangan buku takdir di sini, dan bayangan papan kayu hitam di tangan kanannya langsung berubah. Sebuah kekuatan yang kuat sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Itu langsung menghancurkan semua perlawanan dari buku takdir. Itu sangat kejam, langsung jatuh. Bentak, tangan Wang Baole jatuh ke buku takdir. The Book of Destiny bergetar beberapa kali, tampaknya enggan, tetapi tidak ada cara lain selain menyebarkan kembali fluktuasi dan menyebarkan seluruh Destiny Star. Akibatnya, dunia di depan Wang Baole berubah lagi, dan kali ini, tidak seperti sebelumnya, apa yang dilihat Wang Baole bukanlah gambar, melainkan serangkaian gambar. Tampaknya kitab takdir tidak disembunyikan, tetapi melepaskan semuanya dalam satu tarikan napas, nampaknya jika dapat berbicara, pasti akan memberitahu Wang Baole saat ini. Anda dapat melihat apa yang Anda inginkan, silakan pergi setelah membaca. Jadi Wang Baole melihat dirinya sendiri. Diri dalam gambar tidak memilih untuk pergi setelah perjamuan hidup hukum surgawi berakhir, tetapi tetap berada di bintang takdir, mengamati pergantian matahari dan bulan, mengamati perubahan bintang. Dan mengamati perubahan di dunia. Dia melihat kematian leluhur api, kehancuran federasi bumi, kedatangan Mingsong, pertempuran saudara Chen Qingzi, dan kaisar dewa dari klan Wei Yang. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan mati satu demi satu dalam 68 tahun ke depan, dan mereka akan lahir satu demi satu. Hal yang sama berlaku untuk bintang dan peradaban. Dalam proses ini, banyak orang telah pergi ke bintang takdir, di mana mereka melihat Tuan Surga dan juga bertemu diri mereka sendiri, seperti leluhur api sebelum kematiannya. Seperti permohonan berlutut Li Waner, seperti Zhao Yameng dan wajah-wajah yang dikenalnya. Mencari untuk melihat satu demi satu, dan tenggelam dalam debu, ini, tidak ada fluktuasi emosional. Tidak sampai 68 tahun kemudian cahaya warna-warni muncul di langit berbintang, melelehkan segalanya dan menelan segalanya, ketika Wang Baole melihat dirinya dan Tuan Langit. Datang ke langit awan dan memandang bintang-bintang. 68 tahun, apakah waktunya akan datang? Ini adalah awal dan akhir. Lalu, kehidupan selanjutnya, sampai jumpa. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Di lautan awan, sosok penguasa surga, dan diri lain yang dilihat Wang Baole, mengepalkan tangan dan membungkuk satu sama lain, dan tubuh mereka secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Dan bergabung menjadi ketiadaan dengan cahaya warna-warni yang datang. Layar menghilang. Wang Baole mengguncang tubuhnya dan perlahan membuka matanya. Dan pada saat yang sama dia membuka matanya, di alam semesta domain Wei Yang Dao ini, di Zuo Dao Sanctuary, Kyushu Dao pertama. Yang menutupi gerbang gunung yang luas dengan lebih dari 100.000 karakter, adalah tempat yang terkenal. Di galaksi Wei Tianshui, ada sesosok raksasa yang duduk bersila. Ukuran sosok ini seperti bintang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat, orang ini sepertinya adalah bintang di galaksi ini. Cahaya dan panas tak berujung memancar dari seluruh tubuh, sangat menakutkan. Jika kuat, itu jauh melampaui penjaga di sekitar Wang Baole, seolah-olah kedua sisi adalah bintang, tetapi yang satu seperti obor, dan yang lainnya adalah Haoyang yang asli. Dia adalah jalan Kyushu, menggunakan metode tabu untuk melebur sejumlah besar bintang ke dalam dirinya, dan kultivasinya berada di tahap akhir alam bintang, Daozi kedua yang kuat. Pada saat ini, Daozi kedua duduk di langit berbintang dengan mata tertutup, di depannya, tidak ada ketiadaan, diam-diam, dan ada bulan sabit ungu, muncul dari udara tipis. Dan akhirnya berubah menjadi sosok wanita ilusi, meskipun kabur, tetapi masih terasa sangat indah. Chong Yuesi, ketika aku mengajarkan metode rahasiamu saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu bisa menjanjikan satu hal padaku tanpa syarat. Sekarang, aku ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Chapter 1094, Manual for the Book of Destiny. Mata sosok besar itu perlahan terbuka. Kedua matanya, seperti dua bintang, meledak ke langit berbintang dengan nyala api, membuat galaksi tampak merah, dan sementara sedikit gemetar. Sosok itu membuka mulutnya dengan samar dan mendengar sumur kuno suara ombak. Bunuh siapa? Nama orang ini adalah Wang Baole. Meskipun kultivasinya adalah planet, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Sosok cantik yang berubah dari bulan ungu dari kekosongan, tersenyum lembut, berkata lembut. Seolah menghadap sosok besar di depan matanya.
Dia tidak peduli dengan paksaan. Di mana? Sosok besar yang duduk bersila di langit berbintang, dengan ekspresi tenang dan tanpa ombak, menatap wanita cantik di depannya untuk beberapa saat, dan kemudian berbicara dengan lemah. Sekarang di Destiny Star, tidak nyaman bagiku untuk menembaknya. Kamu bisa membunuhnya setelah dia pergi. Ingat, semuanya cepat, karena tuannya adalah nenek moyang api. Daozi kedua dari Jalan Kyushu, yang awalnya sangat tenang, sedikit mengernyit setelah mendengar nama leluhur api. Aku akan merapalkan mantra, mengganggu sebab dan akibat, sehingga nenek moyang api tidak akan merasakan ini. Wanita cantik itu tersenyum. Ya, Chong Yizi jelas mempercayai wanita ini, mendengar kata-kata dan pikirannya, mengangguk, tidak ada yang lain. Jangan meremehkan orang ini, lakukan semua. Wanita cantik itu menatap Chong Yuezi di depannya, sosoknya perlahan menghilang, dan setelah dia pergi. Dia duduk bersila di atas Chong Yuezi di langit berbintang dengan mata yang dalam. Ada kilatan cahaya terang di mana-mana. Jangan meremehkan. Sebuah planet kecil, apa kamu ingin aku ada secara langsung? Tidak perlu, aku bisa membunuh semua bintang dalam sekejap ketika aku memiliki kekuatan tempur. Kali ini, aku akan mengumpulkan klon dengan kekuatan tempur 30%. Setelah memikirkannya, Chong Yizi mengangkat tangan kanannya dan meraihnya tiba-tiba menuju kehampaan, dan suara klik tiba-tiba datang dari telapak tangannya, dalam sekejap. Seluruh lengan kanannya terpisah dari tubuh, dan dia terbang ke kejauhan sebelum menggeliat. Tiba-tiba, dia berubah menjadi pria parubaya dengan penampilan yang elegan, dengan ekspresi acuh tak acuh, berbalik, dan langsung pergi ke Bintang Takdir. Pada saat yang sama, di Bintang Takdir, di pulau di atas kawah, Wang Baole, yang sedang menekan buku takdir, membuka matanya, mengabaikan tolakan ledakan positif di buku takdir. Dan matanya menunjukkan cahaya yang dalam. Alisnya masih cemberut. Bagaimana? Tuan Surga berkata dengan lembut. Saya tidak melihatnya dengan jelas, saya harus melakukannya lagi. Wang Baole mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Master of Heaven diam, dan budak tua di samping tidak bisa menahan kedutan. Para pengamat di sekitar juga tampak aneh setelah mendengar kalimat ini, dan yang paling bereaksi. Bukan mereka. Tapi, buku takdir. Buku ini masih berusaha untuk mengusir dan ingin Wang Baole untuk mengambil tangannya, tetapi ternyata masih hidup setelah mendengar bahwa Wang Baole harus melakukannya lagi, tampaknya agak gila. Dan ada suara keras dari buku itu. Seperti raungan dengan ketidakpuasan dan ancaman, bahkan sejumlah besar cahaya tersebar dari buku itu, jika itu bisa membentuk pisau tajam, ingin menyerang Wang Baole. Ini kesal dan tidak mau pada saat ini, saat raungan dan cahaya menyebar, tampaknya ada nafas dalam buku takdir, seolah-olah di mata semua orang, itu telah menjadi sangat besar. Begitu besar sehingga Wang Baole ada di dalamnya. Di depannya, mereka sepertinya telah menjadi semut, dan mereka akan langsung menekan mereka. Bahkan 39 binatang raksasa di sekitar mereka terpengaruh olehnya pada saat ini, mereka meraung dan menunjukkan kejahatan di mata mereka, jadi semua orang gempar dan berseru. Wang Baole ini terlalu sombong, tuannya pengasih, tapi dia seharusnya tidak memprovokasi buku takdir yang paling berharga ini. Di masa lalu, sebelum buku takdir ini, generasi saya tidak menghormati, Wang Baole ini, sangat kasar. Tak pernah puas, cukup membacanya sekali saja. The Book of Destiny rela membiarkannya membacanya untuk kedua kalinya. Ini seharusnya disyukuri, tapi sebenarnya dia ingin membacanya untuk ketiga kalinya. Ada kata-kata cemburu dari kerumunan, tetapi suara itu tidak menunggu lama, hanya bergema, saat berikutnya. Perubahan yang muncul dalam Wang Baole dan kitab takdir menyebabkan orang-orang yang cemburu ini menarik napas. Ekspresinya mengungkapkan keheranan yang lebih dalam. Karena, pada saat buku takdir pecah dan mencoba menekan Wang Baole terlihat seperti biasa, seolah-olah dia tidak melihat kitab takdir meletus, mengangkat tangan kanannya beberapa inci. Dan lagi, menamparnya. Dan saat jatuh, buku takdir, yang sepertinya sedang marah sekarang, seperti menantu perempuan kecil yang sangat dirugikan. Dia masih ditahan secara paksa di sana selama perjuangan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada cara untuk melawan, seperti Wang Baole. Tangan memiliki kekuatan yang besar, tidak bisa berjuang di bawah tekanan, tapi yang bisa dilakukannya adalah tidak bekerja sama. Jadi, bahkan jika tangan Wang Baole ditekan pada buku takdir, riaknya tidak muncul. Jika buku takdir dapat diubah menjadi bentuk manusia, maka pada saat ini, dia pasti dengan keras kepala memelototi Wang Baole. Mengatakan kematian di mulutnya tidak akan bekerja sama dengan kata-kata seperti Anda. Ekspresi Wang Baole tetap seperti biasa,
hanya mengeluarkan beberapa, bahkan jika hanya beberapa, aura kehidupan masa lalu yang membenci tentara. Tetapi aura mencekik yang menghancurkan bumi itu sangat kuat, meskipun orang luar tidak akan menyadarinya, dan Wang Baole juga menerimanya segera setelah dirilis, tapi inilah kitab takdir. Masih ketakutan, itu tidak ragu-ragu sama sekali selama getaran, bahkan hampir menyanjung, riak dengan cepat menyebar, dan riak menyebar ke seluruh Destiny Star dalam sekejap. Penguasa surga melihat pemandangan ini, dan dia tidak ingin berkata apa-apa, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat buku takdir dengan simpati. Saat riak menyebar, dunia di depan Wang Baole berubah lagi. Dalam gambar, itu bukan lagi bumi tanpa batas sebelumnya, tetapi kabur, dan semua yang ada di depannya tidak jelas, yang membuat Wang Baole kembali cemberut, tetapi di saat dia tidak puas. Dia pingsan. Kesadarannya datang dari segala penjuru, bergema di benak Wang Baole. Ini bukan kata-kata, hanya perasaan berduka, yang memberitahu Wang Baole bahwa ini bukan karena tidak melakukan yang terbaik, tetapi perubahan masa depan. Semuanya disimpulkan sesuai dengan lintasan masa lalu. Kejelasan gambaran Destiny Star sebelumnya adalah karena segalanya ada jejak yang harus diikuti, tetapi sekarang karena samar-samar, Wang Baole telah memilih jalan lain. Jadi buku takdir hampir tidak dapat disimpulkan sepenuhnya. Bekerja keras, kata Wang Baole perlahan. Kesadaran itu menjadi lebih sedih, dan sekitarnya menjadi semakin kabur. Hanya setelah beberapa lama itu menjadi hampir tidak jelas, dan langit berbintang berubah. Di langit berbintang ini, Wang Baole melihat sebuah kapal perang yang berlari kencang, dan yang lainnya sendiri, pada saat ini. Di dalam kapal perang, berbicara dengan Xie Haiyang. Tetapi pada saat ini, langit berbintang di depan kapal perang bergema dengan riak, dan sosok tak terlihat muncul dari dalam. Setelah sosok ini muncul, ia langsung menembak ke kapal perang. Gambar itu kabur lagi selama raungan. Menonton adegan ini, Wang Baole menyipitkan matanya dan tiba-tiba berbicara. Lihat lagi, rasa duka tampaknya memiliki keinginan untuk bersumpah, tetapi dia masih bekerja dengan patuh untuk membawa gambar sebelumnya ke Wang Baole lagi kali ini. Wang Baole terus mengarahkan pandangannya sampai saat sosok yang tak terlihat muncul, dia tiba-tiba berbicara. Berhenti, gambarnya diam. Memperbesar. Gambar itu langsung diperbesar, membuat sosok berjalan keluar dari ketiadaan, di mata Wang Baole, setelah terus berubah, itu juga membuatnya akhirnya melihat, di balik sosok ini. Ada benang sutra ungu, terhubung secara mengesankan dengannya. Benang ungu ini menyebar ke kedalaman ketiadaan, seperti tak berujung. Menatap garis ungu saat ini, Wang Baole berbicara perlahan. Ikuti baris ini dan lanjutkan pemotongan. Lingkungan sekitar sepi dan gambar tidak bergerak. Rasa berduka tampaknya telah hilang. Kemarahan yang tampaknya terus-menerus muncul, sepertinya berkumpul ke segala arah, dan akan meledak. Wang Baole dengan tenang menghilangkan keluhannya. Dibuka, dan ditarik kembali. Pada saat berikutnya, amarah itu menghilang dan gambar itu bergerak, menurut instruksi Wang Baole sebelumnya, gambar itu terus bergerak menuju kehampaan di sepanjang benang ungu. Seolah menelusuri ke belakang. Wang Baole sangat puas, ia merasa akhirnya menemukan cara yang benar untuk menggunakan Book of Destiny. Chapter 1095, Never Compromise This Time. Saat gambar terus bergerak maju, Wang Baole terus menatap dan menatap dengan hati-hati, di matanya, gambar itu seperti lensa, berlari menembus bintang-bintang. Melalui lensa, dia bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip, galaksi yang tak terhitung jumlahnya lewat, bayangan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah menonton sejarah Wei Yang Daoyu. Hanya saja gambarnya maju terlalu cepat, jadi ini semua hanya kilatan, sampai setelah menunggu lama, tiba-tiba, gambar berubah, tidak lagi maju begitu cepat. Tetapi membeku di langit berbintang kelabu. Langit berbintang abu-abu, tidak ada bintang di sini, dan sepertinya tidak ada peradaban. Beberapa hanya potongan reruntuhan kuno. Reruntuhan itu tidak nyata, terkadang ilusi, memberi perasaan aneh kepada orang-orang. Yang lebih aneh lagi adalah ada begitu banyak gaya berbeda dalam peninggalan ini. Jika Anda belum pernah mengalami persepsi kehidupan lampau, setelah melihat berbagai gaya peninggalan ini, pikiran pertama Wang Baole pasti bahwa alam semesta begitu besar dan ada begitu banyak ras. Ada peradaban yang tak terhitung jumlahnya, jadi tentu saja gaya di sini berbeda dan tidak ada yang mengejutkan. Tetapi setelah mengalami wawasan dari kehidupan sebelumnya, Wang Baole pada saat itu melihat, matanya tiba-tiba menyusut, karena dia melihat beberapa reruntuhan itu.
Yang sebenarnya adalah, gaya arsitektur yang dia lihat dalam persepsi kehidupan sebelumnya. Tanda seru titik-titik. Dengan cara ini, langit berbintang abu-abu ini luar biasa. Setelah Wang Baole melihat area ini dengan hati-hati, dia juga melihat benang ungu, yang masuk jauh ke dalam inti area ini, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk dijelaskan. Masuk, Wang Baole berkata dengan tenang, tetapi saat kata-katanya keluar, meskipun gambarnya berkembang sesuai perintah. Dia baru saja memasuki tepi area ini dan segera diblokir dan tidak bisa masuk. Wang Baole berkata dengan lembut, dan bertanya setelah memikirkannya. Di mana tempat ini? Rasa keluhan yang tak ada habisnya merasuki pikiran Wang Baole dengan lemah. Jelas, Wang Baole tercengang. Kesadaran Book of Destiny memberitahunya arti ini. Mungkin pihak lain tidak tahu bagaimana menyebut tempat ini, jadi menurut naluri, dia memberikan penjelasan yang sesuai dengan kitab Destiny. Wang Baole merenung sejenak dan mengerti. Yang disebut penghapusan, bagi sebuah buku, adalah menghapus kata-kata dan gambar yang tertulis di atasnya karena beberapa kesalahan. Melihatnya seperti ini, Wang Baole tiba-tiba mengerti sesuatu, tapi itu masih sedikit mengejutkannya, dia tidak menyangka bahwa area seperti itu masih ada di langit berbintang. Dan jelas, Ziyue bersembunyi di sini. Setelah merenung sebentar, Wang Baole tiba-tiba berbicara. Di pinggiran tempat ini, pelan-pelan berputarlah. Kali ini berjalan lancar. Gambar bergerak seketika, bergerak di sekitar area ini perlahan, memungkinkan Wang Baole untuk secara kasar menentukan ukuran jangkauannya dari lubuk hatinya. Tetapi keseluruhan proses tidak berlangsung lama, yaitu ketika hampir setengah lingkaran. Gambar itu tidak bergerak lagi, seolah-olah diblokir lagi. Diblokir lagi. Wang Baole merasa semakin aneh di sini, karena kali ini bukan area abu-abu yang menghalangi pergerakan layar, tetapi langit berbintang yang tampak kosong. Lanjutkan ke orbit dari arah lain. Wang Baole menatap langit berbintang dan berbicara lagi, jadi layarnya mundur dan terus maju dari sisi lain. Tapi segera, terhalang oleh langit kosong berbintang lagi. Dan kedua titik pemblokiran ini tampaknya berada pada level yang sama, seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sini, yang berubah menjadi tembok besar, memblokir segalanya. Dan bidang langit berbintang abu-abu ini memiliki lokasi yang terhubung ke dinding ini, sehingga lensa tidak dapat menyelesaikan keadaan sekeliling yang sebenarnya. Dinding yang tak terlihat ini membuat Wang Baole terdiam, memikirkan kekosongan yang telah dia hancurkan dalam kehidupan Xiao Bailu, matanya menyipit, dan setelah beberapa saat, dia melihat dalam-dalam ke area abu-abu ini. Ayo kembali. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, rasa duka cita meresap dalam sekejap, dan ada rasa senang. Dalam sekejap, gambarnya mundur, dan kecepatannya terlalu tinggi ketika kecepatannya melampauinya. Keseluruhan proses itu tentang sebatang dupa. Gambar kembali ke titik aslinya dan menghilang. Dunia di depan Wang Baole bukan lagi sebuah gambar, tetapi di Destiny Star. Pada saat segala sesuatu di matanya kembali, buku takdir di bawah telapak tangannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan tolakan yang lebih kuat. Kekuatan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Tampaknya itu selalu terakumulasi. Setelah letusan tiba-tiba, itu benar-benar memantulkan tangan Wang Baole setinggi lebih dari 1 kaki, meninggalkan buku takdir. Tetapi setelah tangan Wang Baole diayunkan, buku takdir tampaknya memiliki suara yang ceria dan bersemangat, yang kabur sesaat, seolah-olah melarikan diri. Dan langsung menghilang. Lebih banyak peluit datang darinya. Siulan ini menyerupai suara angin, tetapi tidak jatuh ke telinga semua orang di sekitar. Setiap orang memiliki perasaan yang sama pada saat ini, yaitu, kitab takdir mengutuk. Ini adalah suara kutukan. Adapun siapa yang memarahi, tidak perlu dikatakan lagi. Orang-orang yang melihat sekeliling terdiam, dan budak tua di samping Tuan Surga juga seperti ini adalah pertama kalinya dia melihat. Buku takdir muncul dari sisi yang manusiawi. Pasti siksaan yang begitu banyak, tapi aku melarikan diri sejak awal. Namun tak lama kemudian, ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi aneh lagi, dan sebagian besar bahkan mengandung simpati, karena hampir pada saat buku takdir menghilang. Tangan terpental Wang Baole jatuh lagi. Jelas, tempat jatuhnya adalah ruang kosong tanpa benda apapun, tapi pada saat jatuh, buku takdir yang lolos muncul di sana secara otomatis, membuat tangan Wang Baole secara alami jatuh di atasnya. Tubuh, kitab takdir tercengang, dan setelah seluruh buku membeku selama beberapa napas, segera bergetar hebat. Dan ada gema ratapan sambil gemetar, setiap orang di sekitar tidak tahu bagaimana menggambarkan pikiran mereka sendiri. Master Lao Slave ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya menghela nafas.
Adapun Tuan Surga, wajahnya berkedut pada saat ini, dan dia memandang Wang Baole tanpa daya. Wajah Wang Baole seperti biasa, seolah-olah dia tidak melihat simpati di mata semua orang, dan matanya menunjukkan pikiran. Dia mengingat rute ke langit berbintang kelabu, dan akhirnya matanya berkedip sedikit, menatap Tuan Surga, dan dengan tulus berbicara. Saya masih belum melihatnya dengan jelas, saya harus melakukannya lagi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di sekitar tidak bisa menahannya lagi, dan suara itu langsung meledak. Melakukannya lagi. Saya pernah melihat pengganggu, saya belum pernah melihat buku tentang perundungan. Lihat, betapa sakralnya keberadaan Book of Destiny, betapa hal itu telah diintimidasi. Bunga yang indah, keajaiban, aku tidak pernah berpikir, melihat bayangan masa depan, bisa seperti ini. Dalam keributan kerumunan, buku takdir Wang Baole tampak semakin meratap, dan keluhannya mencapai titik ekstrim, seolah diyakini bahwa ia bermartabat dan tidak pernah dapat berkompromi lagi dan lagi. Jadi pada saat ini benar-benar pecah. Makna yang tegas, ada momentum besar bukan giok, tapi juga belum lengkap. Wang Baole juga merasakan momentum kitab takdir, jadi dia berseru dari lubuk hatinya. Buku ini tidak patuh, atau robek, saya akan mengubahnya untuk Anda. Di pecahan topeng di pelukan Wang Baole, dengusan wanita muda itu keluar setelah beberapa saat. Dengan dengungan ini, buku takdir terdiam sesaat. Di saat berikutnya, ketika Tuan Surga tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk, buku itu tiba-tiba diangkat dari tangan Wang Baole. Dan sangat rajin dan proaktif untuk menyentuh telapak tangannya. Ketika mereka tiba, ada hentakan. Tampaknya itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia patuh. Ia benar-benar berinisiatif untuk mencuat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan serangkaian surah meletus keluar, dan bahkan menggosok dengan jilat beberapa kali. Hingga riak besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, bergema. Bintang takdir, dan bahkan seluruh galaksi takdir. Master of Heaven tutup mulut. Mata tuan-tuan budak tua akan jatuh, dan semua orang di sekitar tercengang. Martabat, ya Tuhan, aku pasti salah membacanya, Wang Baole. Kau telah merusak kesucian kitab takdir dalam pikiranku. Bagaimana perasaanku, gaya gambar ini agak aneh, jadi aku punya asosiasi lain. Li Waner terlihat aneh dan tidak bisa menahan pandangan Wang Baole dari kejauhan.